Setelah beberapa liku-liku, Panglong kecil akhirnya berhasil merebut batu itu, tetapi pada saat ini, Shen Chen dan Gu Jing berada dalam masalah. Lingkaran sihir runtuh, dan tirai tipis di permukaan tubuh Shen Chen yang diam-diam menghapus jejak juga memudar dan akan menghilang. Tidak, ada yang tidak beres, segera keluar dari sini, seru Shen Chen, tanpa pengingat Gu Jing, dia hanya bergegas keluar dari lubang yang dalam, lalu membawa Qiongqi dan naga kecil gemuk itu pergi dengan cepat. Setelah beberapa tarikan napas, di dalam lubang yang dalam, sepotong pola ilahi hijau menyala, seperti kuas, menguraikan semua fluktuasi di sekitarnya, tetapi menghilang. Setelah meninggalkan tambang, Shen Chen dan Qiongqi tidak berhenti sama sekali, dan langsung kembali ke suku kurcaci. Itu sangat berbahaya sekarang, meskipun saya tidak tahu masalah apa yang akan terjadi, tetapi saya dapat membayangkan bahwa sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Batu aneh ini pasti menjadi sasaran monster besar, dan ada metode mengerikan yang tersisa di tempat itu. Mereka tidak tahu apakah mereka akan menimbulkan masalah besar jika mereka merebut makanan seperti ini. Di tengah malam, Shen Chen menghela nafas lega. Mereka pergi untuk bertindak, tetapi itu tidak menimbulkan kecurigaan suku kurcaci. Tentu saja, ini tidak menimbulkan terlalu banyak spekulasi. Apa yang terjadi di milikku sekarang? Manajemen senior suku kerdil sangat jelas, mungkin diyakini bahwa Shen Chen dan Qiongqi akan berhasil. Gu Jing? Apa sebenarnya ini? Shen Chen diam-diam bertanya, batu aneh itu telah diambil dari tangan Xiao Panglong, dan disegel oleh Gu Jing. Itu memang benda langit, bernama Ziwei Tianxi, kata Gu Jing, meskipun suara Gu Jing tidak pernah mengalami fluktuasi emosional, tetapi kali ini, itu jelas agak tidak terduga. Bisa mendapatkan benda peri di tempat seperti itu benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Ziwei Tianxi. Shen Chen menelan ludah, merasa sedikit pusing, jika hal semacam ini dibawa ke dunia luar, saya benar-benar tidak tahu gangguan seperti apa yang akan ditimbulkannya. Kalian harus pergi secepat mungkin. Sungguh menakjubkan mencoba menipu keberadaan peluang di tempat itu. Begitu kamu datang ke sini, kamu mungkin tidak akan menyerah dengan mudah, Gu Jing memperingatkan. Shen Chen mengangguk berat, dan tentu saja tahu bahaya dari masalah ini. Meskipun benda ini tidak dianggap memiliki pemilik, tindakan sebelumnya pasti menyinggung raksasa. Dengan cara ini, selama penantian yang cemas, 3 hari berlalu dengan tergesa-gesa, dan susunan teleportasi suku kurcaci akhirnya dipertahankan. Saat mereka akan pergi, senjata dan peralatan caesar, Amu, dan Qiongxi semuanya telah ditingkatkan, yang sangat membantu efektivitas tempur ketiganya. Selamat jalan. Pelayan kurcaci datang untuk mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum. Dalam 3 hari, beberapa pengunjung ini rukun dengan mereka, dengan ketat mematuhi aturan suku, dan membawakan mereka banyak roh buah vulkanik yang populer, membuat beberapa bisnis. Pada saat berpisah, sikap para kurcaci tua ini terhadap Shen Chen dan mereka berempat jelas banyak mereda. Terima kasih atas keramahan suku. Lain kali saya datang, saya pasti akan membawa anggur yang lebih baik untuk dibagikan dengan Anda. Shen Chen tersenyum, dan kemudian dia dan Qiongqi menginjak susunan teleportasi dan pergi. Pada saat ini, di hutan lebat jauh di dalam tambang, beberapa orang yang mengenakan kostum gereja gelap diam-diam muncul, melewati sebuah artefak, seolah-olah mereka mencoba melacak aura. Meskipun pemimpin itu terbungkus rapat dengan kostum tahta suci, dia tetap memancarkan panas yang memikat, beberapa pelayan mengikutinya, seolah-olah mereka terus-menerus disapu oleh gelombang panas. Terlebih lagi, udara panas itu penuh dengan sifat iblis yang menakutkan dan memiliki kekuatan pengikis yang sangat kuat. Bocah itu memang ada di sini. Sesaat kemudian, pria berwajah merah ganas, dengan api sihir merah marun menari di pupil matanya, berkata dengan dingin. Tuan Layang, ayo cepat dan kejar dia. Sepertinya kita beruntung, dan kita telah memenangkan seleksi tampan, kata seorang pelayan iblis di sebelahnya dengan sedikit bersemangat. Tunggu. Tiba-tiba, kulit Tuan Layang berubah. Ada apa, tuanku? Tidak bagus. Ada fluktuasi spasial yang kuat, sial, kita sepertinya dikunci oleh kuil, cepat pergi, orang kuat kuil akan segera turun ke sini, kata Lord Lai yang dengan marah, pupil matanya berkedip, takut. Dia adalah pemimpin klan iblis api di antara iblis langit di siang bolong, dengan bantuan panas di udara, dia sangat peka terhadap fluktuasi spasial dalam jangkauan yang luas. Saat ini, tidak jauh dari barat daya, ada ruang yang akan dibuka, yang berarti ada keberadaan yang kuat yang akan datang. Apa murid para pelayan iblis yang mengikutinya menyusut tajam setelah mendengar ini? Hari-hari ini, mereka telah diburu dengan menyedihkan, kuil itu terlalu menakutkan, dan memiliki kemampuan untuk bergerak cepat di hutan, begitu keberadaan mereka ditangkap melalui kekuatan keyakinan, itu akan datang dengan cepat. Lord Huomo Liang tidak berani ragu lagi,
untuk sementara menyerah mengejar target, dan membawa beberapa pelayan iblis bersamanya, bergegas pergi dan melarikan diri. Wow, segera, di langit yang jauh, sepotong kemegahan ilahi jatuh, pintu ruang terbuka, dan lebih dari selusin sosok keluar darinya. Wanita terkemuka itu mulia dan suci, mengenakan gaun putih panjang yang indah, dengan tanda suci di dahinya, di belakangnya ada cincin dewa putih, memegang tongkat kerajaan putih, dan mata dewanya memindai area tersebut. Selamat datang Dewi. Banyak suku dan makhluk di daerah ini, ketika mereka melihat sosok di langit bermandikan kecemerlangan ilahi, mereka semua membungkuk dengan hormat, wajah mereka penuh semangat dan kesalehan. Di suku Kurcaci, patriark tua dan yang lainnya semua keluar dan bersujud di tanah, seolah menyembah dewa, dengan penuh kekaguman. Karena kekuatan keyakinan, banyak makhluk di daerah ini dapat dengan jelas merasakan bahwa itu adalah Dewi dari kuil. Sang Dewi, di kuil hijau, memiliki status kedua setelah Yang Mulia Dewi. Di bawah Dewi Hijau, ada 5 Dewi, yang masing-masing sangat dihormati dan dicintai oleh banyak orang di hutan yang luas ini. Kecemerlangan yang luar biasa. Sekarang dewa yang turun di sini secara alami adalah Dewa Raja Dewi, salah satu dari 5 Dewi Agung Kuil Hijau. Dia memimpin sekelompok prajurit kuil untuk muncul setelah itu, dan tidak terlalu memperhatikan perhatian makhluk biasa itu. 2 Sen Si jatuh ke lubang yang dalam di tambang. Saat berikutnya, dia menunjukkan keterkejutan, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di bumi bahkan lebih gemetar. Mereka baru saja membuat keributan di tambang belum lama ini, dan sekarang mereka sangat khawatir hal ini akan menodai keagungan kuil. Tetapi Dewa Raja Dewi tidak menegur mereka, tetapi menggelengkan kepalanya dan berbisik tampaknya Yang Mulia telah melakukan kesalahan. Meskipun mereka menggunakan kekuatan kuil yang luas untuk menyembunyikan benda itu, mereka telah ditangkap terlebih dahulu. Kalau begitu, perjalanan kita sia-sia. Seorang prajurit centaur di sebelahnya berkata dengan heran. Mereka awalnya di sini untuk menyelidiki fluktuasi Dewa Kematian Olisis, dan kemudian menerima perintah bawah tanah dari Dewi untuk bekerja sama dengan Raja Sila dan Raja Mami untuk mengejar bidat, tetapi tidak lama kemudian, mereka menerima perintah Dewi, datang ke sini untuk mengambil sesuatu. Tapi sekarang, sepertinya sudah selangkah terlambat. Sudut mulut Dewi melengkung, dan dia tersenyum anggun. Ini bukan urusan kami, dan ini bukan buang-buang waktu. Ada bidat di sekitar sini, dan mereka pergi begitu saja. Ke arah itu. Kemudian, dia menunjuk batu giok, menunjuk ke arah di mana Huo Moliang dan yang lainnya baru saja melarikan diri, dan membawa sekelompok prajurit kuil untuk mengusir mereka. Lokasi mereka sebelumnya sudah paling dekat dengan tempat ini, namun mereka masih selangkah di belakang, hanya bisa dikatakan Candi tidak mempertimbangkannya secara menyeluruh. Nyatanya, meskipun tetesan dewa sangat kuat, ia tidak bergerak sesuka hati, berapa kali dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu terbatas. Dalam beberapa hari terakhir, kuil tersebut sering berpindah-pindah, tidak hanya untuk menyelidiki nafas Dewa Kematian Orisis, tetapi juga melancarkan perburuan sengit terhadap bidat, menghabiskan waktu dalam 10 hari, menunggu pemulihan. Mereka datang pada saat pertama, sudah terlambat. Sen Chen, yang telah memasuki saluran transmisi luar angkasa, tidak tahu bahwa mereka baru saja melewati krisis yang mengerikan, apakah itu Huo Moliang atau Dewi Kuil yang kemudian, mereka berempat tidak dapat menanganinya sekarang. Kakak Chen Chen, kamu sepertinya pergi sendirian malam itu. Apakah kamu pergi untuk menemukan harta karun di lubang yang dalam itu? Amu bertanya dengan bingung di kapal Dewa Ruang Angkasa yang kosong. Kapal Dewa Luar Angkasa ini tidak besar, dan jumlah orang yang dapat diangkutnya sangat terbatas, tetapi ini juga sangat meningkatkan jarak transmisi susunan teleportasi ini. Sen Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Ya. Apakah kamu menemukan harta karun itu?" Caesar juga sangat khawatir, dia dan Amu tidak terlalu peduli tentang itu. Sen Chen tidak membawa mereka untuk berpartisipasi, itu adalah niat baik. "Yah, kami mendapatkan batu itu. Itu harta yang sangat bagus. Sudah disegel sekarang, dan aku akan menunjukkannya padamu nanti," kata Sen Chen, tidak perlu menyembunyikan apapun dari kedua orang ini. Proses teleportasi kapal Dewa Luar Angkasa cukup membosankan. Sen Chen berusaha mengatur napasnya, dan 3 lainnya berlatih dengan tenang. Beberapa hari kemudian, Qiongxi berhasil menerobos, dan dia naik 2 tingkat satu demi satu, langsung melangkah ke peringkat ke-10 utusan dewa. Nyatanya, ini bukan semua potensi gadis hijau, sudah menetap begitu lama, dan sangat mudah baginya untuk menembus para dewa. Tapi Sen Chen memberitahunya, jangan bertindak terlalu terburu-buru, pada langkah ini, Anda dapat lebih memikirkannya dan berjalan di jalan unik Anda sendiri. Situasi gadis hijau itu cukup istimewa. Dia sudah lama tinggal di Pulau Neverland, dan dia sudah memiliki pesona binatang yang setengah lolos. Sen Chen sebenarnya tidak tahu bagaimana membentuk dirinya sendiri, dan dia harus melakukannya. Coba eksplor sendiri. Sedikit khotbah dalam daging mungkin tidak cocok untuknya.
Saya merasa bahwa saya telah tinggal di hutan besar ini untuk waktu yang lama, dan ada kekuatan di tubuh saya yang terbangun dan terjalin dengan Dream Life Bed. Sepertinya ini adalah jalan yang ingin saya tempuh di masa depan. Kyongki jelas juga punya ide, datang ke benua dataran hijau tampaknya telah banyak membantunya, dan dia mendapatkan lebih dari sekadar berlatih di dunia luar. Ahem, sebenarnya, ada sesuatu yang selalu ingin kukatakan. Caesar ragu-ragu sejenak, dan terbatuk-batuk. Bicaralah jika kamu ingin mengatakan sesuatu, jangan membodohi orang, kata Kyongsi dengan tatapan putih. Aku merasa pesonamu sangat mirip dengan para elf itu, bisik Caesar. Apa seru Sen Chen? Sulit dipercaya bahwa kata-kata ini benar, gadis hijau itu bukan makhluk alam dewa, bagaimana dia bisa menjadi elf? Tetapi dia tidak mau, dan Amu ragu-ragu dan berkata sebenarnya, saya juga memiliki perasaan ini, tetapi tidak terlalu jelas. Beberapa mirip, dan beberapa tidak. Sepertinya Anda memiliki tabir misterius yang menutupi semua kebenaran. Mendengar ini, Sen Chen semakin terkejut, jika kedua orang ini memiliki perasaan ini, itu akan sedikit sulit. Padahal, mengenai asal-usul gadis hijau itu, mungkin kedua keberadaan Neverland itu pun mungkin tidak bisa menjelaskan dengan jelas, gadis ini secara alami dekat dengan suasana alam. Pada awalnya, Lao Tiansu memilih untuk memberinya Dream Life Bed of Neverland, dan saya khawatir itu bukan kebetulan, jika Xiao Panglong dianggap sebagai orang tua dan anak Neverland, maka gadis hijau itu harus dianggap sebagai putri angkat dari Neverland. Neverland sangat berbahaya, tetapi keduanya bisa hidup selamanya dan hidup dalam damai. Ini pasti perawatan rahasia pulau dan pohon tua. Tampaknya keduanya mewakili dua karakter Neverland, jenis akar. Tapi ini sepertinya sulit untuk dihubungkan dengan elf, Sen Chen sangat jelas bahwa tidak ada ras elf di alam aslinya. Mungkin itu khayalan kita, tapi orang-orang pohon selalu sangat peka terhadap aura elf. Meskipun Kyongsi tidak terlihat sangat mirip, dia memiliki perasaan itu. Pikir Caesar sambil berpikir, tetapi dia juga sangat tidak yakin. Kakak Caesar, apakah menurutmu Kyongsi adalah keturunan kerajaan khusus di antara para elf? Amu memiliki ide yang berani, dan mendiskusikan ide ini dengan Caesar. Apakah elf juga memiliki keluarga kerajaan? Sen Chen bertanya dengan tidak percaya. Dia belum pernah mendengar hal ini ketika dia membaca buku di alam dewa. Ya, tapi itu hal kuno. Keluarga kerajaan elf legendaris adalah salah satu ras yang paling dekat dengan para dewa, tetapi keluarga kerajaan elf tampaknya sangat sulit untuk direproduksi. Itu hampir punah sejak era para dewa kuno. Caesar mengatakan demikian, menceritakan beberapa rahasia di hutan besar. Tentu saja, rahasia ini mungkin tidak benar, mungkin itu adalah rumor dan desas-desus selama bertahun-tahun yang menyesatkan generasi mendatang. Saya mendengar bahwa di antara elf kuno, masih ada beberapa ras yang sangat langka, seperti elf suci, elf naga, elf cerah, tetapi itu tidak terlihat sekarang, tambah Amu. Lalu di mana para pemimpin elf sekarang? Sen Chen mau tidak mau bertanya, karena dia akan pergi ke kerajaan elf, tentu saja sangat penting untuk memahami ini. Kakak Sen, apakah kamu berbicara tentang Ratu Elf? Amu tersenyum dan berkata, sebenarnya, Ratu dari kelompok elf utama juga elf dengan darah bangsawan, tetapi mereka tidak sama dengan keluarga kerajaan elf kuno. Darahnya tidak murni. Tentu saja, kamu tidak bisa berbicara omong kosong di wilayah elf, jika tidak maka akan dianggap tidak menghormati ratu dan putri elf. Amu dengan cepat menjelaskan lagi, karena takut menimbulkan masalah. Lebih dari 10 hari kemudian, keempat Sen Chen meninggalkan susunan teleportasi suku Kurcaci, dan saat ini mereka telah tiba di tempat yang sangat jauh dari kota Bekan. Setelah itu, mereka melewati beberapa susunan teleportasi, dan butuh lebih dari 3 bulan sebelum akhirnya tiba di wilayah utara wilayah Dewi Hijau. Kota Blue Water terletak di area terbuka di bagian utara wilayah Dewi Hijau. Itu meluas ke segala arah, dan lebih jauh ke utara adalah kerajaan elf. Nyatanya, kerajaan elf sangat besar, dan wilayah utamanya hampir tersebar di wilayah 7 Dewi. Bahkan, di sisi lain Kingdom of Life, terdapat area yang sangat luas yang didominasi oleh para elf. Apa yang didekati Sen Chen dan yang lainnya saat ini hanyalah puncak gunung es di dunia peri, yang merupakan area aktivitas para elf di wilayah Dewi Hijau. Di pasar terdekat, Sen Chen dan Kyongsi sudah bisa melihat banyak elf, kebanyakan dari mereka berasal dari 3 ras elf utama. Para elf dengan telinga panjang, pria jangkung dan tampan, jika Anda menarik siapapun, mereka semua adalah pria cantik dalam legenda. Wanita peri itu cantik dan tinggi, dengan fitur wajah yang indah, dan hampir tidak ada cacat. 3 ras peri utama agak berbeda satu sama lain. Peri alami termasuk dalam spesies peri putih. Baik pria maupun wanita memiliki kulit putih dan kulit lembab, memancarkan aura alami. Mereka hampir sama dengan hutan besar, dan perilaku mereka lembut dan elegan.
Elemental spirit kira-kira mirip dengan natural spirit, tetapi di dahi mereka terdapat tanda-tanda indah yang melambangkan berbagai elemen. Seperti yang dikatakan Amu dan Nishizawa, para elemental elf terlahir dengan rasa superioritas yang kuat. Mentalitas semacam itu langsung ada di wajah spesies untuk diajak bicara. Jika Anda ingin mendiskusikan sesuatu dengannya, jika Anda tidak menyanjungnya dan memujinya, dia akan menganggap Anda sangat kasar dan cukup narsis. Night Elf, di sisi lain, memiliki sepasang pupil berpendar, seperti permata terindah di dunia, saat itu siang bolong, dan tidak banyak Night Elf yang menghantui jalanan. Namun tak lama kemudian, Shen Chen dan Qiongqi juga menemukan beberapa hantu jelek di antara elf di jalan. Fakta membuktikan bahwa tidak semua elf adalah pria dan wanita cantik. Dua elf berkulit biru yang maju memiliki kepala gemuk dan telinga besar, mereka sama sekali tidak cantik, dan mereka terlihat agak sembrono. Mereka adalah Smurf, pengikut elf air. Mereka termasuk dalam kelompok elf berstatus rendah. Menurut elf bangsawan itu, mereka hanya dapat dianggap sebagai setengah elf dan tidak dapat dibandingkan dengan elf murni. Amu menjelaskan dengan suara rendah. Meskipun Smurf tidak terlihat bagus, mereka memiliki temperamen yang baik dan suka bercanda. Belakangan, Shen Chen dan yang lainnya juga melihat elf pohon, elf abu-abu, elf kayu, dan banyak spesies lain yang dianggap setengah elf. Beberapa di antaranya memang cukup mengejutkan dengan kemunculan pure elf. Bahkan, Shen Chen segera melihat sosok beberapa kurcaci. Kurcaci itu tingginya hampir sama dengan kurcaci, tetapi mereka memiliki sepasang mata yang licik, pencuri yang terkonsentrasi. Tidak hanya itu, Shen Chen bahkan melihat beberapa kurcaci di mata elf murni, bukankah ini simbol kejahatan? Hehe, memang benar elf, kurcaci, dan elf racun tidak disambut oleh elf murni, dan mereka sering mengincar mereka, tetapi mereka tidak menyerang mereka begitu bertemu. Caesar melihat apa yang dia pikirkan, dan berkata sambil tersenyum, ini adalah area publik, bukan wilayah elf murni itu. Dewi alam tertinggi toleran terhadap semua hal, dan dalam dekrit, dia tidak menentang semua jenis kekejaman. Spesies licik bertahan. Itu benar, pada kenyataannya, elf murni tidak terlalu agresif tentang hal-hal ini. Yang paling memusuhi mereka adalah Blood Elf dan Goblin dan spesies elf yang sangat gelap lainnya, tambah Amu. Kota ini terletak di kawasan benteng di kawasan hutan ini, dan dikelilingi oleh kawasan yang sangat luas, sehingga spesies di jalanan cukup kaya, meski banyak elf, mereka bukanlah spesies yang paling umum di sini. Alasan utamanya adalah pure elf umumnya jarang meninggalkan habitatnya dan tidak menyukai kontak dengan dunia luar. Mari kita tinggal di kota malam ini, dan kita akan mencoba memasuki wilayah elf setelah kita mengetahui sesuatu tentangnya. Shen Chen mengatur dengan cara ini, memandang ke langit. Malam itu, mereka berempat tinggal di sebuah penginapan di kota Lansui, yang merupakan kota besar di wilayah Dewi Hijau, dan keputusan kuil telah disahkan di sini. Saat pindah, bos di sini juga menggunakan hal-hal yang dikeluarkan oleh Shen Wei untuk memeriksa keempat Shen Chen dengan hati-hati dan mengesampingkan bahwa mereka adalah bidat sebelum membiarkan mereka masuk. Di dalam ruangan, Shen Chen dan yang lainnya sedang mempelajari peta dan merumuskan banyak rencana jika permintaan positif tidak diizinkan, mungkin mereka hanya dapat mengambil beberapa tindakan khusus, menyelinap masuk tidak dikesampingkan. Mereka juga mencoba membeli beberapa elf yang datang ke kota untuk memimpin dan memasuki wilayah elf, tetapi mereka semua ditolak. Mentalitas konservatif para elf itu adalah salah satu faktornya, tetapi poin kuncinya adalah para elf itu khawatir akan dihukum oleh para tetua klan. Selain itu, mereka tidak berpikir bahwa orang luar dapat lolos begitu saja di wilayah elf. Sepertinya kita hanya bisa mencobanya. Setelah membolak-balik sepanjang malam, nyatanya, Shen Chen tidak menemukan solusi yang baik. Kebiasaan para elf ada di sana, dan solusi yang bisa mereka buat sangat terbatas. Keesokan harinya, mereka berempat meninggalkan Blue Water Town dan menuju ke utara jauh-jauh, menyamar sebagai pengusaha, menggunakan dalih memasuki wilayah elf untuk berbisnis. Karena alasan ini, di pagi hari, mereka berempat secara khusus membeli banyak bahan yang disukai elf, dan bersama dengan sejumlah besar barang yang mereka beli di tempat lain di masa lalu, semuanya dibawa dengan punggung unta gunung, dan mereka berpura-pura baik. Apa yang hilang sepanjang jalan, Shen Chen serius memikirkan cara memasuki wilayah elf dengan lancar. Tujuan utamanya dari perjalanan ini adalah mata air dewa, dan yang kedua adalah perawatan dari dokter elf yang kuat, tetapi tidak peduli yang mana, dia harus memasuki pedalaman elf. Jika Anda berhenti di luar, semuanya omong kosong. Manusia tidak menyenangkan di dunia elf, dan Amu dan aku adalah spesies yang relatif dapat diterima oleh elf. Hanya saja kami berempat sekarang sedikit lebih kurus, Caesar menganalisis dengan cara ini. Shen Chen tiba-tiba menyadari, itu benar, skala karavan mereka terlalu kecil,
barang saja tidak cukup, dan beberapa pembantu juga dibutuhkan, sehingga mereka seperti kelompok bisnis. Pergilah ke suku di luar wilayah elf dan pekerjakan beberapa setengah elf. Saran Amu. Yah, cara yang bagus. Sen Chen mengangguk. Pada siang hari, mereka berempat memimpin beberapa unta gunung dan melewati suku peri pohon. Sen Chen keluar sendiri untuk menyewa beberapa pemain bagus dan mengikuti mereka. Dia bertemu dengan patriark suku kecil dan menawarkan idenya. Patriark elf pohon tidak meragukan apapun, tetapi sedikit ragu-ragu. Dia berkata dengan suara tua di wilayah elf murni yang mulia, ada banyak aturan. Mereka memiliki grup bisnis yang tetap dan disetujui. Jika Anda tidak melamar, akan sulit diterima. Lepas. Kami memiliki simpanan persediaan yang terlalu banyak, waktu hampir habis. Sen Chen tersenyum kecut. Chen Chen tidak terlalu memperhatikan persediaan itu, tetapi waktunya sangat ketat, dan mereka secara alami tahu bahwa untuk melakukan bisnis di wilayah elf, mereka harus melalui pemeriksaan elf. Selain itu, ada tempat audit semacam itu di kota Lansui, tetapi waktu auditnya sangat lama, dan persyaratannya menuntut, serta latar belakang yang mendetail dan kredibel harus disediakan. Mudah bagi Amu dan Nishizawa untuk menjelaskan hal ini dengan jelas, tetapi asal-usul Sen Chen dan Qiongqi tidak mudah untuk dibohongi, karena para elf itu hanya akan membiarkan Anda pergi jika mereka yakin bahwa apa yang Anda katakan dapat dipercaya. Itu cukup merepotkan. Sen Chen dan yang lainnya tidak ada keyakinan bahwa peninjauan akan lulus. Patriark peri pohon tua mengobrol dengannya untuk beberapa kata, tetapi dia tidak menolak. Baru-baru ini, beberapa anak muda di suku itu memang sedang terburu-buru. Akan lebih baik jika mereka bisa keluar dan menghasilkan uang. Patriark tua memanggil beberapa anak muda yang cakap di suku tersebut. Elf pohon muda itu sangat senang ketika mendengar ada tugas, dan mereka semua ingin bekerja dengan mereka. Karena mereka mendengar bos dari kelompok usaha tersebut membayarnya dengan cukup baik. Sen Chen mengambil beberapa pandangan, dan di antara peri pohon ini, dia memilih beberapa pria muda dan kuat yang terlihat jujur, dan pergi bersama mereka, dan dengan mudah membayar deposit kepada patriark tua. Selanjutnya, di suku-suku di sepanjang jalan, Sen Chen secara berturut-turut merekrut beberapa peri kayu, peri biru, dan pembantu setengah orc. Sebelum dan sesudah, total lebih dari 20 pasukan muda dan kuat telah diambil. Nampaknya kelompok bisnis juga sudah bugar. Ahem semuanya, kalian juga tahu bahwa kami belum memperoleh kualifikasi kelompok bisnis elf murni. Pasti sulit untuk memasuki wilayah itu, jadi kalian harus pintar nanti, jangan katakan kalian baru saja bergabung. Sesuatu seperti itu. Saat mendekati hutan peri, Sen Chen memberitahu para pendatang baru ini dengan serius bahwa dia merekrut orang-orang ini untuk berbisnis, dan dia tidak ingin dikacaukan. Selain itu, dia dengan hati-hati dan sederhana melatih 20 pemuda tentang beberapa masalah utama berdasarkan antisipasi sebelumnya. Hehe, Qiongqi mencibir di sampingnya, pria ini benar-benar berusaha keras untuk masuk ke wilayah elf. Semua orang bekerja keras. Jika bisnis berjalan dengan baik, saya akan menggandakan gaji Anda ketika Anda kembali. Setelah banyak bicara, Chen Chen tidak lupa menjanjikan keuntungan. Jika kamu tidak bekerja sama, sesuai dengan perjanjian sebelumnya, kamu akan dipecat, dan kamu tidak akan mendapatkan uang, kata Caesar dengan wajah muram. Orang ini telah bersama Sen Chen untuk sementara waktu, dan dia telah belajar banyak. Ini mulai menjadi lebih lancar. Benar saja, setelah mendengar kata-kata ini, 20 atau lebih pemuda, gugup dan bersemangat, dengan cepat mengingat apa yang dikatakan Sen Chen di dalam hati mereka, karena takut akan kesalahan. Di malam hari, Sen Chen dan kelompoknya diam-diam memasuki hutan peri, mereka jelas sengaja memilih pintu masuk yang relatif jarang dipatroli oleh penjaga peri. Ketika mereka masuk, mereka tidak menemui hambatan apapun. Dunia elf sangat besar, tidak peduli berapa banyak penjaga yang direkrut, secara alami tidak mungkin untuk mempertahankan inspeksi intensif. Sen Chen dan yang lainnya juga beruntung. Jika mereka tidak bertemu dengan penjaga elf yang ketat di sepanjang jalan, mereka mungkin mampu menerobos. Adapun elf biasa itu, cobalah untuk membodohi mereka sebanyak mungkin. Mereka adalah kelompok bisnis, dan elf biasa secara tidak sadar akan berpikir bahwa mereka adalah kelompok bisnis yang memenuhi syarat. Bahkan, menurut kata para elf, Sen Chen dan rombongannya sekarang kelompok pengusaha kulit hitam. Pada malam hari, Sen Chen dan yang lainnya menyalakan api di gundukan di luar hutan elf, beristirahat dan tidur di tempat terbuka. Sebelum datang, Sen Chen menyiapkan makanan yang cukup, dan jumlahnya cukup beragam, yang sepenuhnya memenuhi preferensi para pembantu itu. Ada sayuran, buah-buahan dan jamur yang disukai oleh Tree Elf dan Wood Elf, pasta yang disukai Smurf, dan potongan besar daging yang disukai setengah orc. Tentu saja, banyak anggur juga sangat diperlukan. Bos, kamu sangat baik.
Saya juga pernah melayani di grup bisnis sebelumnya, dan perawatannya sangat buruk. Seorang pria bertopeng singa merobek kaki bison, dan terus menuangkan biji-bijian dan anggur yang lain, cukup puas. Tinggal di suku sepanjang hari, karena kita harus menjaga seluruh suku, makanan keseluruhan selalu sangat rata-rata, bahkan beberapa suku kecil sangat berjuang. Oleh karena itu, banyak anak muda berbakat di suku tersebut tidak terlalu suka tinggal di suku tersebut. Mereka bekerja keras, selain makanan mereka sendiri, jika mereka mau, mereka juga dapat membawa banyak pendapatan ke suku. Pembantu lainnya juga penuh dengan makanan, dan mengangguk setuju, bos ini terlalu baik. Hehe, sudah cukup bagi semua orang untuk bekerja keras. Saat makan sudah buka, makan dan minumlah sebanyak yang kamu bisa. Kami akan membelinya setelah makan. Shen Chen melambaikan tangannya dan tersenyum. Pengusaha yang menguntungkan. Qiongxi memfitnah di dalam hatinya, orang ini tidak berbisnis untuk menghasilkan uang, jadi tentu saja dia tidak peduli tentang itu. Dia menyesatkan orang, kelompok bisnis biasa semuanya untuk menghasilkan uang, bagaimana bisa begitu mudah bagimu untuk makan dan minum? Bos, sebenarnya kita bisa berpura-pura menjadi sedikit lebih mirip. Di tengah malam, setelah berkenalan, para pembantu ini juga melepaskannya. Seorang peri pohon berjalan terhuyung-huyung, dengan seringai, seolah-olah dia telah memikirkan ide buruk untuk bos mereka. Oh, mari kita dengarkan. Shen Chen secara alami sangat tertarik. Grup bisnis yang diakui oleh penjaga elf murni semuanya memiliki token. Hal semacam itu sebenarnya bisa ditiru. Meskipun tidak bisa disembunyikan dari penjaga yang cerdas atau orang dewasa di antara penjaga, masih mudah untuk membodohi penjaga. Peri pohon memberitahuku dengan alis licik. Para pembantu di sekitar, meskipun malu, terus mengangguk, mereka secara alami tahu bahwa ini adalah kelompok bisnis kulit hitam, tetapi mereka tidak terlalu peduli. Murni, para elf tidak suka memulai pembunuhan. Luar biasa. Jika mereka ketahuan, mereka akan dipukuli dan diusir. Secara umum, hidup mereka tidak akan dalam bahaya. Sebaliknya, mereka berharap dapat mengerjakan tugas untuk jangka waktu yang lebih lama, karena Shen Chen memberi mereka senbi sesuai dengan jumlah hari, dan jika mereka bekerja untuk 1 hari lagi, mereka akan mendapat gaji tambahan. Benarkah mata Shen Chen berbinar? Tapi saat ini kita berada jauh dari kota air biru, di mana kita dapat menemukan orang yang mampu membuat token palsu. Hei, peri pohon itu tertawa agak sedih, dan berbisik sejujurnya, bos, saya telah mempelajari kerajinan ini selama beberapa tahun, jadi saya mengerti sedikit, dan jika ada cukup bahan, saya bisa membuat satu karya dalam 1 malam. Shen Chen dan yang lainnya pusing, dan tiba-tiba merekrut seorang ahli di bidang ini. Setelah itu, Shen Chen juga tidak bisa berkata apa-apa, merasa sedikit bersalah untuk pertama kalinya, ketika memilih tenaga kerja sebelumnya, dia berpikir bahwa peri pohon besar ini sangat sederhana dan jujur, tetapi ternyata dia salah, gadis ini benar-benar salah, berwajah manusia dan berhati binatang, jadi dia biasa melakukan bisnis semacam itu. Namun, Shen Chen sangat menyukainya, untuk perjalanan ini adalah bakat. Seolah-olah merasakan mata pembantu lain, peri pohon tinggi bernama Sulong ini cukup malu, dan berkata dengan hati nurani yang bersalah bisnis ini sebenarnya tidak mudah dilakukan. Tidak cukup hanya mengandalkan keahlian saja. Peri murni ditempatkan di kota mata-mata, pekerjaannya sangat ketat, kami juga bekerja secara diam-diam, tidak mudah mencari nafkah, dan baru-baru ini kelompok bisnis yang datang semakin sedikit, bisnis lesu, saya belum memasak selama beberapa bulan, jadi saya hanya bisa menyelinap kembali ke suku untuk mencari nafkah. Saat mengucapkan kata-kata ini, tatapan orang ini jelas juga menatap Shen Chen. Oke, aku akan memberimu 2 kali lipat dari harga sebelumnya, cepat dan belikan aku yang paling realistis. Shen Chen terdiam, dan tentu saja tahu apa yang dipikirkan orang ini, dia sangat membutuhkan benda ini sekarang. Oke, bosnya sangat lugas, dia pasti akan mendapatkan yang terbaik untukmu. Sulong tersenyum, dan buru-buru menyerahkan selembar bahan yang dibutuhkan. Shen Chen memiliki semua yang dibutuhkan di atas, dan dia dapat membuat banyak produk yang akan dia jual kembali. Setelah mendapatkan materi, Sulong bersembunyi di gua terdekat dan mulai bekerja semalaman. Orang ini benar-benar membawa peralatan makan itu bersamanya. Tidak heran dia datang untuk menjual barang-barang ini kepada Chen Chen. Kami beruntung. Shen Chen menghela nafas sambil melihat ke gua. Aku membencimu, kata Qiongxi dengan jari tengah. Setelah fajar, sebuah plakat besi yang terbuat dari bahan campuran ditempa oleh Sulong. Pria itu berkata dengan bangga penampilan luar biasa, garis besar dan detailnya pada dasarnya sempurna. Satu-satunya hal yang dapat dilihat adalah pola ilahi. Hal itu hanya dapat ditiru sebanyak mungkin, dan hampir tidak mungkin untuk menjadi persis seperti itu, sama. Namun,
sebagian besar tempat di industri yang sama cukup sudah, selama kita tidak melewati level elf yang besar. Dia menyerahkan pelat besi itu kepada Shen Chen, dan yang terakhir memegangnya di tangannya, dan dengan kedutan di mulutnya, hatinya menjadi semakin percaya diri. Setelah melakukan perjalanan, Shen Chen diam-diam meminta cermin kuno untuk menggunakan beberapa teknik mimpi buruk pada pelat besi agar lebih sulit untuk dilihat. Shen Chen berharap untuk menggunakan hal semacam ini untuk membingungkan yang asli dengan yang palsu. Tidak lama kemudian, tiba waktunya untuk memeriksa benda ini. Sekitar tengah hari, semua orang bertemu dengan sekelompok penjaga elf. Ini adalah pinggiran hutan elf, dan para penjaga berpatroli dengan cukup intensif. Tidak peduli bagaimana mereka pergi, itu akan menjadi masalah waktu sebelum mereka bertemu dengan mereka. Itu adalah tim Elemental Elf. Area ini adalah wilayah Elemental Elf. Wilayah dari 3 kelompok elf utama terhubung secara seri di area ini. Jika Anda berjalan dalam garis lurus, Anda hampir selalu akan melewatinya. Berhenti. Tim elf elemental datang dengan sangat cepat, semuanya memegang busur dan anak panah, dan memiliki belati pendek di pinggang mereka, baik pria maupun wanita. Ini adalah senjata elf yang paling umum digunakan. Sekelompok pembantu cukup gugup, bahkan kebanyakan dari mereka baru pertama kali bekerja untuk kelompok bisnis kulit hitam. Siapa yang memiliki keterampilan menyanjung terbaik? Shen Chen bertanya dengan serius sebelum para elf itu datang. Segera, semua orang menunjuk ke arah sulong secara serempak, dan bergaul lebih dari sehari. Orang ini tidak hanya celaka, tetapi juga cukup halus, yang jelas bagi semua orang. Hei, bos, kamu tidak perlu bicara, aku tahu apa yang harus dilakukan. Pria sulong itu juga berdiri tanpa ragu, menghadap tim penjaga elf, dan berjalan menuju pemimpin. Semua orang menonton penampilannya. Tuan dan Nona yang terhormat, Anda telah bekerja keras. Semoga Dewi memberkati Anda. Apa yang bisa saya lakukan setelah sulong berjalan? Sikapnya cukup rendah hati, dan dia membuat etiket elegan terhadap kelompok penjaga elf murni. Melihat semua ini, wajah tegas para penjaga sedikit santai. Narsisme para elemental elf berasal dari dasar tulang mereka, dan mereka sangat berguna untuk postur ini kapan saja. Apakah kamu kelompok bisnis peri api yang memimpin tim? Memiliki tanda merah menyala di dahinya, dan matanya menyapu Shen Chen dan yang lainnya. Melihat umat manusia, dia sedikit mengernyit, dia jelas tidak menyukainya, tetapi dia tidak mempersulitnya. Tuan elf yang tampan, Anda memiliki mata yang tajam. Seperti yang Anda lihat, kita semua akan berdagang di kedalaman hutan. Saya kepala pelayan bos. Sulong mengangguk, memperkenalkan dirinya, dan segera berdiri di depan sekelompok pembantu. Bukankah kamu bosnya? Kapten penjaga peri api terkejut, lalu melirik tim, dan akhirnya mendarat di Shen Chen, bertanya apakah dia. Shen Chen terkejut, peri api ini memiliki penglihatan yang bagus. Kamu benar. Sulong juga mengangguk. Lalu mengapa dia tidak datang untuk menjelaskan situasinya? Peri api bertanya dengan waspada, dan peri murni selalu waspada terhadap umat manusia. Para elf mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman tentang umat manusia. Bos kami memintaku untuk datang dan berbicara karena dia takut aku akan menyinggung semua orang, Sulong menjelaskan dengan licik. Shen Chen ingin muntah darah. Orang ini sebenarnya meremehkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak banyak bicara. Meskipun dia kagum, dia harus mengakui bahwa dia memang merekrut bakat. Penjilat, Qiongqi cukup kesal, dan meludah pelan. Dia tidak bisa menerima perasaan rendah diri di depan para elf itu. Hanya karena situasi khusus saat ini dia tidak marah, dan pura-pura tidak mendengar. Benar saja, peri api setuju setelah mendengar ini, dan berkata sambil tersenyum, tunjukkan token Anda yang memenuhi syarat. Konflik antar ras memiliki sejarah panjang, dan kami bukannya tidak masuk akal. Kata-kata semacam itu terdengar murah hati, tetapi sebenarnya cukup narsis. Seorang kapten penjaga elf kecil berbicara tentang subjek tingkat tinggi seperti konflik rasial benar-benar membuat Shen Chen dan yang lainnya merasa lucu, dan kata-kata seperti itu tidak buruk bagi peri ratu. Ya, Tuan Elf sangat berwawasan. Saya pikir juga begitu, ini token pas kami, silakan periksa. Sulong menyerahkan pelat besi yang baru saja dibuatnya pagi ini. Kapten penjaga peri melirik beberapa kali, dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia mengembalikannya, tetapi pada saat yang sama dia juga memperingatkan dengan sungguh-sungguh, pergilah. Tapi ingat, dalam beberapa hari, dalam beberapa ribu mil dari dataran tinggi Scarlo, bahkan jika itu adalah grup bisnis, dan tidak boleh menginjakan kaki di atasnya. Tuan Elf, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Sulong bertanya dengan rasa ingin tahu, dan pada saat yang sama bertanya tentang situasi Shen Chen dan yang lainnya. Tuan Sila dari kuil telah tiba, dan sedang berdiskusi dengan ratu kita tentang pergi ke perbatasan perang. Selain itu, dia juga sedang mendiskusikan masalah berurusan dengan kelompok bidat. Tentu saja, kita tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Kapten penjaga elf api berkata dengan saleh.
Mungkinkah klan Hai ada di sini untuk membuat masalah lagi? Sulong berkata dengan tegas, terlihat sangat marah. Tidak, kali ini benua perang dewa. Beberapa orang merencanakan untuk menyerang dataran hijau. Mereka juga menghasut orang-orang barbar itu untuk membuat masalah. Tur lokal. Apakah akan ada perang, seru Qiongqi? Itu benar, jadi mata Shen Chen berkilat, dan dia berkata sambil tersenyum, ayo segera kembali ke kota, rekrut sejumlah besar master pengecoran, dan pesan sekumpulan panah. Apa yang ingin kamu lakukan? Qiongqi dan yang lainnya heran, mengapa orang ini tiba-tiba mengatakan bahwa dia akan kembali dengan cara yang sama. Tentu saja, kita harus kembali dan menyiapkan beberapa alat tawar-menawar. Sulit bagi kita untuk menemukan keuntungan nyata dari pergi ke elf tingkat tinggi dengan cara ini. Shen Chen tersenyum percaya diri, dan kemudian dia memandang Sulong di sampingnya, dan bertanya, kota Lan Sui sepertinya, apakah ini kota pengecoran? Itu benar, karena ini adalah persimpangan wilayah berskala besar para kurcaci dan wilayah elf, dan ada urat mineral terbesar kedua di alam kerajaan Tuhan di dekatnya. Lokasi geografisnya istimewa, jadi ini juga yang kedua kota pengecoran terbesar di kerajaan dewa. Begitu ada perang, tempat ini akan menjadi salah satu tempat utama untuk produksi massal senjata. Sulong terkejut, lalu berkata dengan jujur. Baiklah, kalau begitu mari kita kembali. Shen Chen mengangguk. Dia telah melihat banyak bengkel pengecoran skala besar di kota sebelumnya, di mana kurcaci dan elf muncul dalam jumlah besar, dan mendengar beberapa desas-desus. Segera, kelompok bisnis kulit hitam itu berbalik dan bergegas kembali ke kota Lan Sui. Para pemuda dan perkasa itu, meskipun bingung, tidak banyak bicara. Mereka hanya mengikuti bosnya, bagaimanapun, jika mereka melakukan perjalanan ekstra, mereka bisa mendapatkan gaji 1 atau 2 hari ekstra. Saya sangat terkejut, perbatasan antara wilayah kurcaci besar dan wilayah elf, bagaimana tempat ini bisa menjadi kota pengecoran yang penting sepanjang jalan? Qiongqi bertanya dengan bingung. Ini sangat sederhana. Dwarf mahir dalam casting, dan elf mahir dalam mengukir pola divine. Kombinasi keduanya dapat menghasilkan senjata dengan kekuatan suci dalam kualitas tercepat dan tertinggi, kata Caesar sambil tersenyum. Dalam situasi ini, di hutan besar, sudah lama dikenal. Qiongqi mengedipkan matanya yang besar, dan samar-samar menebak apa yang ingin dilakukan pria ini. Dia ingin mendapatkan sejumlah besar senjata dan peralatan untuk melakukan bisnis dengan pejabat tinggi elf. Ide ini memang sangat tidak bisa berkata-kata, terlalu perut hitam, hanya untuk mendengar tanda-tanda perang, dan menggunakan ini untuk meningkatkan nilainya sendiri. Gadis hijau, jangan menatapku dengan mata seperti itu, dan pikirkan kebaikan dalam segala hal. Jika aku melakukan ini sekarang, mungkin setelah perang dimulai, itu juga akan membantu para elf dan kerajaan alam. Shen Chen ceroboh, dia tersenyum, tampak percaya diri. Sejak terakhir kali saya mengumpulkan sejumlah besar cetak biru dan klasik alkimia di kota Dewa Moluo, Gu Jing tidak berhenti menjelajahi hal-hal ini. Cermin kuno memiliki kekuatan asli dari 5 elemen, dan itu adalah keberadaan yang menakutkan dalam hal ini, ditambah dengan pengendapan peradaban yang berbeda di dua alam, secara alami memiliki kondisi yang unik. Sebelum membuat keputusan ini, Shen Chen juga berkonsultasi dengan Gu Jing, yang berjanji bahwa dia dapat merancang beberapa senjata yang cukup bagus untuknya, dan yang menjadi fokus Shen Chen adalah panah yang hilang. 2 hari kemudian, kelompok bisnis kulit hitam kembali ke kota Lan Sui, dan Shen Chen mengirim para pembantu itu untuk menghubungi master prasasti kota dan pengecoran yang sangat baik. Gu Jing tinggal di penginapan untuk memikirkan metode panah baru untuknya, sementara Shen Chen sendiri membawa Qiongqi, Nishizawa, dan Amu ke berbagai toko penambangan emas di kota untuk membeli bahan. Bagaimana perasaanku? Niatmu bukan hanya untuk membuat kumpulan panah ajaib yang kuat, kata Qiongqi dengan curiga. Yah, sebenarnya tidak banyak jenis bahan untuk membuat panah. Shen Chen tersenyum ringan. Kamu tidak ingin menimbun, kan? Qiongqi terkejut, dan Amu serta Caesar juga terkejut. Ide orang ini sangat berani. Dia sebenarnya ingin mengambil bahan yang cocok untuk membuat panah di kota sebelum pertempuran selesai. Dengan cara ini, tidak peduli apakah panah yang dia buat cukup menakjubkan, elf yang kekurangan sumber daya mungkin tidak akan mengambil barang-barangnya. Ekstra serius. Sayang sekali kamu tidak ingin menjadi pencatut. Qiongqi cemberut. Caesar berkata dengan cemas, meskipun kota air biru adalah salah satu tempat lemparan panah terbaik di kerajaan Tuhan. Sebuah kota penting, tetapi kota pengecoran kerajaan Tuhan, bukan hanya kota air biru. Ketika saatnya tiba, para elf akan memikirkan cara lain. Makhluk yang sombong itu tidak akan mudah dipaksa oleh orang lain. Amu juga mengingatkan. Ide ini sangat berani, tapi apakah bisa dipenuhi penuh dengan terlalu banyak variabel? Kamu benar, tetapi kamu harus tahu bahwa jika ancaman benar-benar datang dari benua perang dewa, maka para pejuang hutan di daerah ini akan menjadi kekuatan utama,
dan para elf di sini akan menjadi protagonis mutlak dalam kekuatan utama. Mereka ingin pergi ke tempat yang lebih jauh untuk memobilisasi sumber daya perang dalam waktu singkat, yang tidak realistis. Shen Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, selain itu, saya tidak sepenuhnya berharap untuk mengandalkan monopoli untuk membuat elf tunduk. Kuncinya tergantung pada kekuatan panah, yang melebihi level tertinggi yang dapat mereka ciptakan diri. Bagaimana ini mungkin? Caesar berseru, di masa lalu, jika ada perang, para elf terutama akan datang ke kota air biru untuk memesan panah yang hilang. Sebagian besar Master Casting dan Master Prasasti di sini memiliki kerjasama jangka panjang dengan sekarang, Saudara Shen, Anda mengundang orang ke sini untuk mulai bekerja, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, sulit untuk mengungguli senjata yang diberikan kepada para elf di masa lalu. Kakak Nishizawa mengatakan yang sebenarnya. Saya juga mendengar bahwa elf yang paling baik dalam menggunakan panah memiliki rencana penempaan panah mereka sendiri yang unik. Bila perlu, mereka akan mengirimkan orang-orang yang cakap dari klan untuk bekerja sama dengan orang-orang di kota. Pengecoran logam master dan master prasasti mulai bekerja, dan pada prinsipnya, orang-orang di kota ini bahkan tidak dapat memenuhi standar kegagalan panah jangka panjang yang ditetapkan oleh para elf. Amu juga mengangguk, takut pekerjaan kakak Shen akan sia-sia. Shen Chen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dalam hal ini, dia secara alami memiliki kepercayaan mutlak pada Gu Jing. Qiongqi mengetahui beberapa informasi orang dalam, jadi dia secara alami tergerak. Cermin kuno itu, yang dia katakan di kata pengantar sebelumnya, dapat mengubah harta yang dibawa dari pesawat lama untuk mereka. Dengan cara ini, pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Faktanya, Qiongqi tidak tahu bahwa dalam hal ini, Gu Jing telah memiliki kejeniusan artefak pemberian dewa pertama Shen Chen, dan kemudian pemulihan peta pemurnian dewa, dan bahkan transformasi 9 langit Immortal Qin. Gu Jing semuanya memainkan peran yang sangat penting. Tulisan tangan itu, saya khawatir tidak ada alkemis yang bisa dibandingkan dengan mereka di dunia mata. Apalagi perpaduan kedua pesawat itu seharusnya bisa menciptakan hal unik yang sulit bagi para elf dan bahkan seluruh alam dewa. Meniru ini adalah kekuatan terbesarnya saat ini. Awalnya, Shen Chen berencana untuk menggunakan beberapa harta Shen Chen untuk mencari penyembuhan dari para elf, dan kemudian mendapatkan mata air dewa, tetapi dia juga menyadari bahwa melakukan itu mungkin terlalu mahal, dan mungkin tidak berhasil. Jadi setelah mengetahui tentang tanda-tanda perang, dia langsung memikirkan tindakan balasan ini. Jika bisa dilakukan dengan lancar, dia pikir dia bahkan bisa mengambil inisiatif dalam negosiasi dengan para elf di masa depan. Setelah tiba di toko penambangan emas pertama, Shen Chen tidak terburu-buru untuk membeli apapun, tetapi bertanya kepada bos tentang penjualan barang serupa di kota air biru ketika perang pecah di masa lalu. Ini sangat penting. Shen Chen perlu menilai jumlah keseluruhan, dan di kisaran berapa, untuk melihat apakah dia bisa menelannya. Meskipun pemilik toko tidak tahu mengapa dia mengajukan pertanyaan ini, tetapi ketika dia mendengar bahwa dia akan membahas pesanan besar nanti, dia bersabar dan berkata sambil tersenyum, secara umum, panah khusus untuk elf perlu menggunakan sebagian besar panah casting. Biaya bahan lebih tinggi dari tingkat tertinggi panah yang diproduksi secara massal di kota, umumnya sekitar 10 senbi, sedangkan biaya yang terakhir sekitar 8 senbi. Shen Chen diam-diam mengangguk, panah ajaib yang diperoleh Feng Yue pasti tidak mungkin diproduksi secara massal, itu bukan lagi panah biasa yang hilang, tetapi senjata sekunder yang kuat yang dapat digunakan tanpa batas waktu, itu bukan hal yang sama. Adapun panah biasa, meskipun mereka juga memiliki kekuatan ilahi, elf yang mahir dengan cara ini juga memiliki tingkat pemulihan tertentu di medan perang, tetapi mereka tetap mengkonsumsi banyak, karena ketika menghadapi musuh yang kuat, panah yang hilang perlu diperoleh kembali. Dewa itu bisa dilepaskan sekaligus, dan dalam hal ini, panah itu tidak akan berguna jika hilang. Mata Qiongqi berkedip, dan dia terus menanyakannya dulu, begitu para elf berpartisipasi dalam perang, berapa banyak anak panah yang biasanya mereka datang ke kota untuk memesan. Itu tergantung pada skala pertempuran. Sejauh yang saya tahu, pesanan dengan jumlah terbesar tampaknya 20 juta keping. Pada saat itu, ahli pengecoran dan ahli prasasti yang memenuhi syarat di seluruh kota air biru menghabiskan lebih dari 10 hari itu selesai, dan sebagian besar materi segera dikirim dari tempat lain dengan bantuan kuil. Bos menatap mereka dengan terkejut dan berkata. Bos menebak bahwa Shen Chen dan yang lainnya mungkin adalah pengusaha, dan setelah mendengar beberapa rahasia tentang Bian Huang, mereka mungkin ingin mengambil kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Tapi ini bukan urusannya, sebaliknya, dia suka mendengarnya, karena dia juga bisa mengambil kesempatan untuk mencari untung. Setelah itu, Shen Chen membahas beberapa masalah numerik dengan bos, yang terpenting adalah kapasitas penyimpanan bahan yang relevan di kota Lansui dan seterusnya. Meskipun angka pastinya tidak dapat diperoleh, mereka dapat diperkirakan secara kasar.
Shen Chen sengaja memilih toko berskala besar seperti itu. Seperti yang diharapkan, bos manusia Monkey di sini mengetahui informasi ini seperti punggung tangannya, dan merupakan pengusaha yang sangat lihai. Setelah berdiskusi selama lebih dari setengah jam, Shen Chen sudah memiliki jawaban kasar di dalam hatinya. Perang yang membutuhkan partisipasi besar-besaran para elf di daerah ini tidak terjadi selama beberapa dekade. Selama periode ini, panah di kota Lansui kehilangan materi yang relevan, dan banyak dari mereka mengalir keluar dan dimobilisasi ke tempat lain, tetapi secara keseluruhan cadangan juga mencapai puncaknya. Menurut analisis umum Shen Chen, cadangan bahan panah saat ini di kota Lansui harus mampu menempa sekitar 18,5 juta anak panah yang sangat baik. Menurut biaya masing-masing dari 10 tembok dewa, dibutuhkan 18.500 tembok dewa, dia tidak dapat menelan semuanya, tetapi tampaknya tidak perlu untuk ini. Jika Dewi Kuil dapat memobilisasi secara pribadi, perang di sisi barat gurun dapat meningkat ke tingkat yang menakutkan. Saat itu, panah yang dibutuhkan oleh para prajurit elf di area ini pasti akan sangat besar, dan mungkin mendekati level tertinggi di masa lalu. Selama Shen Chen mengambil bagian dari pesanan, itu akan cukup untuk menciptakan celah besar dalam kebutuhan para elf, dan kemudian kesempatannya akan datang. Berpikir pada dirinya sendiri, Shen Chen tidak berbicara omong kosong, dan berkata beri saya semua bahan dasar untuk membuat panah di toko, tetapi dengan diskon. Karena aksinya terlalu besar, Shen Chen juga harus menghemat uang, dan tidak bisa menghabiskan banyak uang. Hehe, tidak masalah. Mata pemilik toko berbinar, dan dia tertawa terbahak-bahak. Setelah berbicara lama, dia benar-benar tidak membuang air liurnya. Ini adalah pengusaha yang sangat ambisius. Pada akhirnya, Shen Chen membeli semua bahan bagus yang berhubungan dengan toko ini dan menghabiskan lebih dari 1 juta senbi. Dan ada ratusan toko penambangan emas dengan skala serupa di kota Lansui, ditambah toko-toko yang tersebar itu, jika Anda ingin menggigitnya, Anda pasti membutuhkan dukungan finansial yang sangat besar. Shen Chen merenung sejenak, dan menyerahkan sisa puluhan juta tembok dewa kepada Caesar dan Amu, dan meminta mereka untuk terus membeli bahan di toko tersebut satu persatu. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia membawa Qiongqi untuk menjual beberapa barang ke kamar dagang. Jumlah yang sangat besar, berapa banyak yang akan kamu makan? Qiongqi bertanya dengan bergumam dalam perjalanan ke kamar dagang. 500.000 batang. Tidak, ini 8,5 juta. Qiongqi terkejut, orang ini terlalu buruk, jelas bukan untuk membuat celah kecil dalam kebutuhan para elf, tetapi hampir memotong setengahnya. Meskipun saya tidak berharap untuk berhasil dengan cara ini, itu akan memberi tekanan pada para elf, kata Shen Chen dengan serius. Apakah kamu tidak takut untuk mendorong orang terburu-buru ketika elf marah? Mereka akan langsung mengirim orang kuat untuk menekan kita dan mengambil anak panah. Qiongqi berkata dengan wajah aneh. Selain itu, perang dipimpin oleh kuil. Lakukan, apakah menurut Anda kuil akan membelinya? Gadis hijau, ada pepatah bahwa kekayaan dan kekayaan datang dari bahaya. Di dunia ini, tidak ada bisnis tanpa risiko. Kuncinya tergantung pada bagaimana Anda melakukannya. Shen Chen tersenyum dengan mudah. Pencatut. Shen Chen terdiam. Kota besar dan penting seperti kota Lansui secara alami memiliki banyak kamar dagang. Setelah pertimbangan yang cermat, Shen Chen secara tidak biasa memilih kamar dagang Longcheng. Omong kosong macam apa ini? Qiongqi bingung. Kamar dagang ini memiliki hubungan dekat dengan klan naga, dan klan naga memiliki hobi khusus untuk harta langka. Saya pikir klan naga harus mengizinkan kamar dagang kota naga untuk membeli barang yang sangat langka untuk waktu yang lama. Shen Chen menjelaskan sambil tersenyum. Karena klan naga kamar dagang kota seharusnya bisa menawarkan harga yang lebih baik. Setelah menemukan manajer di sini, Shen Chen menyatakan niatnya untuk datang, mengatakan bahwa dia ingin menjual beberapa barang yang sangat berharga dan langka. Pramugari dengan pakaian cantik memberinya tatapan bertanya-tanya, sangat sulit untuk percaya bahwa seseorang tanpa kultivasi diri akan mengatakan hal seperti itu. Secara umum, harta berharga ada di tangan yang kuat. Saya ingin menjual beberapa barang ini. Shen Chen tidak berbicara omong kosong, dan membagikan sepotong kecil roh matahari yang masih dalam segel. Baginya, benda ini juga cukup berharga, namun saat ini, satu-satunya yang dapat menukar uang dengan cepat dan dalam jumlah yang cukup adalah Sun God Spirit dan Chaos Yuanli. Keduanya, ketika di 9 alam, Shen Chen memperoleh jumlah yang cukup besar, yang mana roh matahari paling banyak. Melihat batu kristal yang masih berkilau putih meskipun disegel, manajer kamar dagang mengecilkan muridnya, buru-buru menyingkirkan ekspresi menghina, dan berkata dengan serius, para tamu, harap tunggu sebentar, izinkan saya mengundang beberapa master, nilai benda ini. Oke, Shen Chen dengan senang hati membagikannya. Setelah itu, pramugari pergi,
dan beberapa pelayan halus diatur untuk menyambut Sen dan Chen dengan sangat sopan. Tidak lama kemudian, pramugari masuk ke aula dengan seorang pria berpakaian Cina dan beberapa pria tua. Pramugari memperkenalkan pria berpakaian mewah itu, dan berkata, "Ini presiden kita Kundun." Para tetua lainnya, tidak perlu diperkenalkan, jelas ahli dalam menilai harta karun. Sen Chen menjadi serius, meskipun itu hanya sebuah kota kecil, kamar dagang kota naga di sini adalah benteng bintang 1, tidak kalah dengan yang ada di Moluo Great God City. Dan di dada pria berpakaian Tionghoa ini juga terdapat lambang kamar dagang. Tamu muda, berapa banyak dari barang-barang itu yang kamu miliki? Kami menginginkan semuanya, dan kami menjamin harga yang tinggi. Pemimpin guild bertubuh tegap, tapi dia tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri. Hasil penilaian oleh beberapa master telah keluar, dan itu pasti keajaiban tingkat 12, roh matahari. Hal semacam ini tidak dipahami oleh alam dewa itu sendiri. Itu terutama berasal dari luar langit. Sangat jarang. Kuncinya adalah klan naga sangat menyukai roh matahari. Dahulu kala, mereka mendaftarkannya sebagai salah satu harta karun yang harus diperoleh. Sen Chen jelas berpengalaman dalam hal-hal ini, itu sebabnya dia memilih kamar dagang kota naga. Dia berkata sambil tersenyum, "Saya punya yang sebesar itu, dan harganya sekitar $100. Ketua Kundun, pelayan, dan beberapa ahli penilai harta mengubah ekspresi mereka, dan mereka langsung sangat gembira. Awalnya, mereka menduga bahwa pemuda ini mungkin cukup beruntung untuk melarikan diri dari beberapa harta. Di dalam tambang, dia menemukan beberapa keping roh matahari dari luar langit, tetapi dia tidak menyangka karena dia memiliki begitu banyak. Qiongxi diam-diam terkejut di samping. Apa yang dilakukan orang ini benar-benar disengaja, dia pasti mempertimbangkan nafsu makannya, itulah mengapa dia mengatakan jumlah ini. Faktanya, dia telah lama mendengar bahwa orang ini hampir mengosongkan istana Kaisar Yan di 9 alam saat itu, dan mengambil banyak Sun Spirit. Presiden Kundun tampak serius, berbalik, dan berdiskusi serius dengan beberapa ahli penilai harta karun. Segera, dia berbalik, mengangguk dan berkata, "Bagaimana kalau membeli masing-masing 500.000 senbi?" Meski begitu, itu masih jumlah yang sangat besar. Jika lebih dari 100 yuan, itu adalah 50 hingga 60 juta senbi. Agak berlebihan bagi kamar dagang mereka untuk menghasilkan begitu banyak uang sekaligus. Namun, Sen Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, "Setiap bagian adalah 700.000 dinding dewa. Meskipun setiap bagian kecil tidak besar, bagaimanapun juga itu adalah semangat matahari. Hal semacam ini mungkin sangat berguna di masa depan, dan Sen Chen tidak ingin menyia-nyiakannya terlalu banyak." "Apakah itu terlalu mahal?" Presiden Kundun bertanya dengan ragu. "Kamu tidak perlu membayar semua uang secara tunai. Sebagian dapat digadaikan dengan hal-hal yang saya butuhkan," kata Sen Chen. "Harga itu pasti tinggi di benua 5 elemen, lagi pula, jika jumlahnya terlalu kecil, akan memalukan bagi bayi yang begitu baik. Namun, seperti yang kita semua tahu, benua 5 elemen memiliki cadangan biji tertinggi kedua, dan cadangan tertinggi berada di tepi alam dewa yang tidak diketahui, sedangkan domain asli hijau hanya dapat dianggap cukup memuaskan, dan penambangan biji di sini jauh lebih sulit, sehingga harganya juga lebih tinggi. Oke, tolong beri saya waktu." Ketua Kundun jelas juga orang yang lugas, dan dia tidak keberatan jika dia bisa memanfaatkannya setelah memutuskan untuk membeli semuanya. Lagi pula, setelah membeli barang ini, pasti tidak akan digunakan untuk menghasilkan uang. Mengirimkannya akan lebih memuaskan atasan daripada menghasilkan uang dalam jumlah besar. Mungkin orang dewasa tertentu dari klan naga kekurangan beberapa harta seperti ini karena, biar lebih bermakna, berbeda. Setelah menunggu sekitar 1 jam, Ketua Kundun menyiapkan chip tawar yang cukup untuk Sen Chen. Ketika Sen Chen dan Qiongqi meninggalkan kamar dagang, ekspresi mereka sudah berubah. Teknik mimpi buruk Qiongqi juga cukup bagus, yang ada hubungannya dengan masa kecilnya di Neverland. Ketika Sen Chen dan yang lainnya menemukan Nishizawa dan Amu, kedua orang ini telah membeli banyak bahan, dan di sana, Sulong dan yang lainnya hampir menabrak kediaman master pengecoran terkenal dan master prasasti di kota. Seekor lembu datang berlari untuk memberitahu dia bahwa tuan-tuan itu telah berkumpul di halaman belakang penginapan, menunggu dengan tidak sabar. Setelah Sen Chen menyerahkan sejumlah besar tembok suci kepada Caesar dan yang lainnya, dia meminta Qiongqi untuk membantunya membeli bahan, sementara dia sendiri kembali dengan Sulong. Halaman belakang penginapan itu memang dipadati ribuan majikan yang sebagian besar adalah para kurcaci dan elf. "Anak muda, kamu tidak membawa kami semua ke sini untuk bersenang-senang, kan?" Seorang kurcaci tua, yang terlihat seperti baru saja minum, berteriak tidak sabar dengan wajah memerah. "Jika kamu berani mengolok-olok kami, kamu harus ditangkap oleh penjaga kota." Ada seorang lelaki peri dengan senyum lembut, tetapi suaranya agak kasar.
Mereka yang baru saja berlari untuk menghubungi mereka memberitahu mereka bahwa ada bisnis besar yang sedang terjadi, jadi mereka mengikuti untuk melihat. Jangan khawatir, semuanya, pasti ada bisnis besar. Sekarang saya perlu melemparkan sekumpulan anak panah, dan saya akan memesan untuk Anda selama 5 hari. Jika Anda mau, saya dapat memberi Anda deposit sekarang. Shen Chen mempersingkat cerita dan menceritakan situasinya. Master pengecoran dan master prasasti yang datang ke sini semuanya tercengang, pemuda ini hampir merekrut semua master di kota untuk membuat panah. Anak muda, mengapa kamu membutuhkan begitu banyak anak panah? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kalimat, tentu saja untuk dijual. Saya seorang pengusaha, Shen Chen menyeringai dan mengatakan sesuatu yang ambigu. Ada banyak ambiguitas dalam kata-kata itu. Dia tidak langsung mengatakan mengapa dia ingin menjualnya dan kepada siapa dia menjualnya. Tapi yang jelas, para master pengecoran ini tidak peduli dengan masalah ini. Mereka terbuka untuk bisnis dan memiliki pesanan besar, jadi tidak ada alasan untuk tidak menerimanya. Itu tidak masalah, selama harganya ada, kami dapat membantu. Dwarf tua itu setuju terlebih dahulu. Tuan-tuan yang datang ke sini sesudahnya juga semua setuju bahwa selama mereka dapat memberikan uang, apa yang ingin dilakukan pemuda ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan jika kepala suku dan pertempuran antar etnis perlu memesan senjata, mereka akan tetap menerima pesanan, karena mereka membuat senjata, tidak mungkin mengharapkan barang-barang itu diambil kembali dan berkarat sebagai dekorasi. Semuanya, ada satu hal lagi. Saya akan memberikan cetak biru desain yang Anda butuhkan, dan saya harap Anda akan melakukan apa yang saya minta. Saya dapat meningkatkan remunerasi yang diberikan kepada Anda oleh para elf dengan tambahan 20%. Shen Chen tersenyum, lalu membuat permintaannya sendiri, dan pada saat yang sama memberikan rasa manis. Tidak masalah, selama kami bisa melakukannya dengan gambarmu, kami bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Permintaan itu jelas normal, dan sekelompok master setuju dengan mudah, tetapi mereka senang karena pemuda itu menaikkan harganya, atas inisiatifnya sendiri. Maka itu keputusan yang sangat membahagiakan. Menurut standar kehilangan panah khusus elf, kalian semua datang untuk berbaris dan memberitahu saya tingkat casting dan prasasti Anda dalam 5 hari, dan saya akan memberi Anda deposit. Shen Chen tersenyum dengan senang hati. Anak muda, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa panah khusus elf hilang. Sebenarnya, apa yang telah kami serahkan hanyalah produk setengah jadi. Langkah terakhir dan terpenting diselesaikan oleh orang-orang elf yang cakap, dan metode rahasia itu tidak boleh diteruskan, kata kurcaci tua itu. Para elf yang hadir juga mengangguk, teknik rahasia semacam itu milik rahasia klan, dan para elf yang berbisnis di luar untuk mencari nafkah juga tidak jelas. Hehe, sebenarnya yang saya butuhkan juga produk setengah jadi. Rencananya berbeda, jadi jangan khawatir tentang itu. Shen Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ini berbeda, dan tidak dapat sepenuhnya disadari oleh pengrajin ini saja. Setelah membayar deposit kepada master ini satu persatu, Shen Chen meminta mereka kembali untuk bersiap dan mulai bekerja dalam 3 jam. Adapun dirinya sendiri, dia kembali ke rumah dan bertanya tentang kondisi cermin kuno itu. Membuat anak panah dalam jumlah besar, aku memikirkannya. Melalui keseimbangan dari 5 elemen, daya ledak dapat dimaksimalkan, dan kemudian dilapisi dengan lapisan paduan penusuk baju besi, itu hampir batasnya, panah itu wajar untuk cermin kuno, tak perlu dikatakan lagi, itu sudah ada jalannya. Cici, itu bersinar terang, dan panah kehilangan gambar strukturalnya dan terukir di selembar kertas kulit seperti yang diharapkan Shen Chen. Itu hanya produk setengah jadi, dan keseimbangan akhir dari 5 elemen hanya dapat dicapai dengan cermin kuno diri. Shen Chen sangat bersemangat. Batasannya berarti dia sudah sempurna. Meskipun dia sangat percaya diri pada Gu Jing, hasil ini tetap membuatnya cukup bersemangat. Namun, Shen Chen sedikit penasaran, dan bertanya, apakah Anda ingin melapisinya dengan lapisan paduan penusuk baju besi? Bagaimana Anda mendapatkan benda itu? Memanggil. Seberkas cahaya jatuh ke selembar kertas kulit lainnya, dan Gu Jing berkata dalam hal ini, saya juga memiliki ide yang berbeda dari pemikiran casting alam dewa, dan ada bahan dan proporsi yang diperlukan di atasnya. Shen Chen dengan cepat mengambilnya dan melihatnya, dan segera tersentak. Pada daftar itu, beberapa bahan yang sangat dia kenal muncul, termasuk Sun God Spirit, God Killing Black Gold, Thunderstone, God Windstone, dan bahkan Eternal Immortal Water, bagaimana mungkin yang abadi bisa digunakan. Plus, sejumlah besar materi kompleks disertakan. Sudut mulut Shen Chen berkedut, dan dia berkata langsung, kamu tidak perlu terlalu boros, kan? Jika dia tidak percaya pada cermin kuno, Shen Chen akan berpikir bahwa dia sedang menempa senjata ajaib, yang dia butuhkan adalah panah produksi massal biasa, bukan harta langka. Perang bukanlah masalah 1 atau 2 orang,
panah pada level senjata magis tidak akan terlalu menarik bagi para elf, karena tidak mungkin membagikannya ke setiap prajurit. Kamu bisa tahu dengan melihat proporsinya, itu sebenarnya tidak boros, kata Gu Jing. Shen Chen terkejut, dan buru-buru terus melihat ke bawah, lalu ekspresinya tiba-tiba mereda, benar saja, dia sedikit terlalu bersemangat. Dalam keseluruhan formula, jumlah barang berharga dan langka itu cukup kecil, misalnya harta karun air abadi-abadi, yang paling mengkhawatirkan Shen Chen, hanya membutuhkan total 2 tetes. Selain itu, tidak banyak seperti roh matahari, emas hitam pembunuh dewa, batu guntur, dan batu angin dewa, dan proporsi total formulanya kurang dari 1/1000. Bahan pelapis penusuk lapis baja utama adalah batu emas biasa, tentu saja, mereka juga kelas atas di antara batu emas biasa. Shen Chen membuat perkiraan kasar, jika nilai air abadi yang tak terukur seperti air abadi-abadi tidak termasuk, biaya menyiapkan bahan pelapis seperti 100.000 jin akan menelan biaya sekitar 16 juta senbi. Dengan cara ini, harga satu anak panah adalah 12 tembok dewa. Gu Jing memberitahunya sebenarnya, bahannya sekunder. Bahkan jika ada bahan dan formula proporsi, sulit atau bahkan tidak mungkin bagi orang-orang di alam dewa untuk memperbanyaknya. Mengapa Shen Chen bertanya dengan cepat? Saya mengatakan bahwa tidak hanya panah yang kehilangan sifat strukturalnya, tetapi juga lapisannya adalah formula ekstrim. Formula semacam itu secara teori tidak mungkin dicapai, karena tidak dapat dicampur bersama. Menambahkan air peri abadi adalah untuk menyeimbangkan daya, tetapi ini tidak cukup, perlu tripod Anda untuk mempromosikan fusi dan mendapatkan cairan pelapis akhir. Gu Jing menjelaskan dengan serius. Kekuatan Tianheng, seru Shen Chen, dan langsung memikirkan poin kuncinya. Desain cermin kuno kali ini benar-benar luar biasa, kombinasi yang ekstrim. Gu Jing berkata sambil menghela nafas melalui upaya ini, saya juga memperoleh banyak hal. Segera, hal-hal ini harus diterapkan pada senjata ekstrim Anda untuk upaya lebih lanjut. Mata Shen Chen berbinar, Tuan Yu pernah berkata bahwa pedang ini telah mencapai batasnya dan tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut, tetapi retorika semacam ini tampaknya tidak diperhitungkan untuk Gu Jing. Setelah itu, dia bertanya dengan sedikit harapan dengan desain dan dedikasi yang begitu hati-hati, seberapa kuat panahnya. Gu Jing merenung sejenak, dan berkata dibandingkan dengan panah elf khusus yang kamu berikan sebelumnya, kekuatannya harus ditingkatkan lebih dari 10 kali lipat, dan kecepatan serta kemampuan penetrasi juga meningkat lebih dari 3 kali lipat. Shen Chen menarik napas, dan menjadi lebih percaya diri tentang rencana perjalanan yang akan datang. 5 hari kemudian, semua panah telah selesai, dan Shen Chen memasukkannya ke dalam sakunya, dan memimpin kelompok bisnis hitamnya untuk menuju ke wilayah elf lagi. Kakak Shen, beberapa hari ini, Caesar dan aku menghabiskan uang seperti membakar kertas, dan kami hampir mati rasa. Di tengah jalan, Amu mengeluh tak berdaya. Saat ini, ada begitu banyak tembok suci yang telah ditangani olehnya di tangan Caesar, tak terbayangkan. Caesar juga tersenyum kecut. Ya, biarkan saya kembali ke suku sekarang. Saya memperkirakan bahwa biaya materi suku selama 1 tahun akan saya sia-siakan jika saya tidak hati-hati. Setelah menghabiskan begitu banyak uang, perasaan kedua orang terhadap tembok dewa tiba-tiba menjadi tumpul. Dulu, mereka akan sangat bahagia ketika mendapatkan ribuan tembok dewa. Sekarang, bahkan jika mereka membuang puluhan ribu tembok dewa, mereka mungkin tidak akan merasa kasihan padaku. Kalian berdua dirugikan olehnya, jangan kembali dan menyakiti suku. Qiongxi bercanda sambil tersenyum. Hehe, Shen Chen menggelengkan kepalanya, tapi kali ini, itu memang masalah besar. Tumpukan chip di tangan saat ini, harganya saja mendekati 100 juta senbi. Bos, sepertinya kita akan kembali ke negeri elf untuk menjual. Anak panah. Sulong membungkuk dan berkata sambil tersenyum. Menjual panah. Shen Chen terkejut sesaat, lalu tatapannya tajam, itu masuk akal. Sebelumnya, dia masih memikirkan bagaimana cara bertemu dengan elf level tinggi, tapi sekarang sepertinya ini tidak sulit. Ini adalah area dataran yang luas, terletak di perbatasan wilayah barat benua dataran hijau, di sebelah timur terdapat pegunungan yang menjulang tinggi dan hutan yang tak berujung, sedangkan di sebelah barat, ada bidang pandang yang tak ada habisnya. Di sisi timur dataran, di pinggiran hutan besar, pondok yang tak terhitung jumlahnya dan menara kota dibangun tinggi, dan prajurit hutan yang tak terhitung jumlahnya berpatroli di sini sepanjang hari. Pegunungan dataran hijau telah menjadi daerah aliran sungai antara domain dataran hijau dan benua perang dewa sejak zaman kuno alam dewa kuno. Dan disinilah juga benteng pertama kerajaan alam berada, setiap saat, ada pasukan berat yang berkumpul untuk menjaga ketat dari ancaman para militan dari benua dewa perang. Dalam 2 hari terakhir, benua lain telah siap untuk bergerak, dan dari waktu ke waktu, ada orang dengan sayap terbang di langit untuk menyelidiki situasinya.
Dan di hutan berkabut di sisi pegunungan dataran hijau, spesies buas di alam liar juga gelisah, dan berulang kali menyerang stasiun pasokan bahan pertahanan benteng, menyebabkan kerugian yang cukup besar. Ini sepertinya pertanda badai yang akan datang, yang berarti perang skala besar bisa pecah. Sekarang adalah periode luar biasa dari pertempuran para dewa kuno, ada desas-desus bahwa para militan di benua perang dewa berniat mengumpulkan para pahlawan muda itu untuk melancarkan perang melawan lapangan hijau. Bagi para pahlawan muda yang menganjurkan kekuatan, ini adalah cara terbaik untuk mengasah, dan dapat digunakan sebagai pemanasan sebelum dimulainya pertempuran para dewa kuno. Desas-desus serupa sudah ada sejak lama, dan itu benar-benar terjadi dalam sejarah daratan. Sekarang, pertempuran dewa kuno masih beberapa tahun lagi, dan akan segera dimulai, dan Bian Huang sangat gelisah, mudah untuk mencurigai bahwa ada langkah besar lain di sisi benua perang dewa. Pemimpin tertinggi benteng di pegunungan Luyuan adalah Master Bio, yang dikenal sebagai perisai cahaya alami, seorang guru surgawi yang mengendalikan kekuatan dewa ganda cahaya dan alam. Benteng pegunungan dataran hijau, tempat dia duduk, telah lama tidak bisa dihancurkan, dan dibenci serta ditakuti oleh bidat yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, Biou Tianzun telah melaporkan situasi terkini ke kuil alam, tetapi dia masih khawatir sepanjang hari. Karena dia mendapat beberapa informasi, dikatakan bahwa kerajaan para dewa yang suka berperang di benua para dewa telah mencapai konsensus di bawah tanah untuk menggunakan benteng pegunungan hijau sebagai batu loncatan untuk melancarkan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya melawan hutan. Ini mungkin musuh yang sengaja menyebarkan desas-desus untuk mengganggu stabilitas internal kerajaan alam, tetapi jika itu benar, situasinya akan sangat buruk. Di benua perang dewa sebelumnya, para militan itu juga sangat tidak harmonis satu sama lain, terus-menerus berperang dan berkonflik satu sama lain. Ini sedikit mengurangi tekanan di Greenfield, tapi jika orang-orang itu setuju, masalahnya akan jauh lebih buruk. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang dari perbatasan ke arah lain suku laut melangkah ke darat dan dengan agresif menyerbu hutan. Untungnya, kerajaan Tuhan di dua wilayah asli berwarna hijau dipersiapkan dengan baik dan segera mengatur perlawanan, namun, dalam waktu kurang dari setengah hari, di tanah monster di sebelah timur, langit menjadi gelap, dan pasukan klan monster juga menyatakan perang, seolah-olah bergema dengan klan laut. Setelah berita itu menyebar, kerusuhan segera pecah di area liar di setiap sudut lapangan hijau makhluk buas dan gelap itu tidak akan pernah melewatkan kesempatan seperti itu setiap saat. Untuk sementara waktu, dua kerajaan utama Tuhan itu internal dan eksternal, dan jatuh ke dalam perang yang menegangkan. Sejarah tampaknya berulang lagi. Lapangan hijau telah sunyi selama bertahun-tahun, tetapi beberapa analis strategis alam dewa percaya bahwa bukan lapangan hijau yang aman, tetapi para bidat berencana untuk mempersiapkan perang. Sebelum memulai dari pertempuran para dewa kuno, akan ada konflik besar-besaran. Sekarang, situasi ini memang telah diverifikasi, bahkan situasi di alam dewa tidak akan tenang setiap kali pertempuran para dewa kuno dimulai. Dalam banyak kasus, bahkan dapat menyebabkan duel antara kaisar dewa. Pertempuran para dewa kuno akan memengaruhi struktur alam dewa. Pengaruh ini akan terwujud di awal. Semua konflik geografis kemungkinan besar akan disorot pada tahap ini. Perhatian banyak orang terfokus pada benteng pegunungan Luyuan, apakah benua perang dewa akan melewatkan keributan sebesar itu. Fakta telah membuktikan bahwa pergerakan yang terjadi di benua perang dewa sebelumnya bukanlah rumor. Gemuruh. Pada hari kedua setelah klan laut dan klan monster menginvasi, di dataran Guangbao di depan benteng, di ujung bumi, debu mengepul seperti semburan gunung dan tsunami. Dengan dampak visual yang menakutkan itu, bahkan langit dan bumi pun bergetar. Tapi hal pertama yang muncul adalah serangkaian cahaya suci dan bayangan yang turun dari langit. Para prajurit malaikat itu memiliki sosok yang anggun dan wajah yang indah, tidak kalah dengan elf, dan sepasang sayap putih tumbuh dari punggung mereka. Namun, makhluk bersinar ini sama sekali tidak baik, mereka datang untuk berperang, dan setelah mendarat di sekitar tembok benteng, dengan senjata bersinar di tangan mereka, mereka segera melancarkan serangan yang mengerikan. Kamu benar-benar tidak mau mati. Dengan teriakan amarah, pemimpin perisai cahaya alami Biou Tianzun yang menjaga perbatasan barat keluar untuk bertarung, lightsaber alami di tangannya meledak menjadi perilaku yang menakutkan, dan kekuatan keyakinan dari kuil terus melonjak. Dia berdiri dalam cahaya ilahi, seolah-olah dia adalah dewa di dunia hutan, tak terkalahkan. Hehe, Natural Light Shield, kamu menggunakan prestise cahaya untuk melawan kami para malaikat. Atas nama cahaya, aku akan menghukummu. Tirai cahaya yang menyilaukan turun dari langit, seolah-olah gerbang surga terbuka lebar, dan seorang malaikat dengan 6 sayap dan bermandikan cahaya pijar turun. Tuan penjaga cahaya, malaikat yang tak terhitung jumlahnya yang mendarat di langit mengangkat tangan dan berteriak, ini adalah orang dewasa dari keluarga malaikat,
dan dia adalah salah satu dari 5 penjaga dewa penjaga cahaya, malaikat yang bersinar dan serafim. Orang yang bodoh dan keras kepala tidak layak duduk di tanah yang begitu subur. Hanya dewa perang tertinggi yang bisa mengatur segalanya. Di langit yang jauh, genderang dan guntur perang, cahaya dan bayangan langit dan bumi tenggelam, sesosok dewa tinggi, bermandikan cahaya perak yang menyilaukan, datang di jalan perak. Cahaya dan bayangan itu, seperti dewa perang perak, berdiri di antara langit dan bumi, dan ruang di sekitarnya cenderung runtuh. Rupanya, eksistensi yang mampu menyaingi Master Natural Light Shield Bio muncul, dan 2 dari mereka datang bersamaan. Pada hari ini, 2 kerajaan utama Tuhan berguncang, dan ancaman eksternal utama kedataran hijau semuanya melancarkan perang melawan mereka selama periode ini. Skalanya sangat besar sehingga jarang terjadi di peradaban Kamikawa. Kerajaan Tuhan di benua 2 domain asli hijau telah lama disiapkan, tetapi suasananya masih serius. Kerajaan alam dan kerajaan kehidupan berturut-turut mengeluarkan keputusan untuk mempersiapkan seluruh negara untuk perang, meskipun hutan besar sangat damai beberapa waktu lalu, 2 kerajaan besar Tuhan telah mengantisipasi krisis seperti itu, dan mereka tidak lengah. Dewi Alam, Hera, memerintahkan Dewi Hijau Artemis memimpin serangan balik, mengerahkan semua kekuatan untuk bergegas ke benteng Pegunungan Hijau, dan 6 dewi lainnya sepenuhnya siap untuk pertempuran. Pertarungan Dewi Kerajaan Dewa juga berarti bahwa perang ini telah memasuki level skala besar, dan masa depan akan menjadi tidak dapat diprediksi, yang dapat mengguncang fondasi kerajaan dewa tertentu. Faktanya, pada periode ini, melihat seluruh alam dewa, tidak ada benua yang damai, dan kerajaan dewa prasejarah baru saja didirikan belum lama ini, yang menimbulkan banyak faktor gelisah. Pecahnya perang datang begitu tiba-tiba, tetapi di hutan elf di wilayah Dewi Hijau, semuanya masih sangat sunyi. Setelah beberapa hari bepergian, Shen Chen datang ke pasar di hutan peri dengan kelompok pedagang kulit hitamnya, dan akan menjual panah kualitas terbaiknya secara besar-besaran. Dia tidak punya niat untuk tetap low profile. Skala pasar hutan ini tidak kecil, tetapi hampir semua orang yang berjalan di jalanan adalah elf, dan terkadang ada orang seperti kelompok bisnis. Shen Chen dan rombongannya berjalan di antara mereka, cukup mencolok. Kemana kita akan pergi? Haruskah kita mencari tempat untuk menjual panah? Qiongqi bertanya dengan lembut, melihat sekeliling dengan mata besar. Dia sudah tahu apa yang dipikirkan pria ini, dan pria ini ingin menarik perhatian para High Elf dengan cara ini. Shen Chen mengangguk, karena dia tidak terbiasa dengan tempat itu, tidak ada cara yang lebih baik untuk saat ini. Tetapi di pasar, ada penjaga yang berpatroli di mana-mana, tidak semua tempat diizinkan untuk mendirikan kios pinggir jalan. Shen Chen dan yang lainnya mencari untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak dapat menemukan tempat yang cocok. Ayo cari pemilik toko untuk membicarakan kerja sama. Shen Chen berpikir sejenak, dan tersenyum setelah memikirkannya. Sendiri sepertinya agak sulit untuk menjual panah di sini, yang terbaik adalah membiarkan toko lokal menjualnya atas nama mereka. Di pasar elf ini, tempat yang menjual panah mudah ditemukan, yaitu di jalan yang menjual senjata. Melihat sekeliling, ada toko dengan ikon panah yang tergantung di sekolah, dan para elf memang ras yang paling baik dalam menggunakan busur dan anak panah. Panah adalah yang paling populer dan umum digunakan di dunia elf. Selain itu, ada banyak tempat yang menjual busur. Selama perjalanan ini, Shen Chen dan kelompok bisnis hitamnya membawa banyak barang yang disukai elf, dan ada beberapa busur bagus di antara mereka. Karena niat pemabuk itu bukan untuk minum, Shen Chen tidak berencana untuk memilih apapun. Dia mengikuti toko pertama yang menjual panah dan masuk. Di aula toko, ada beberapa elf yang datang untuk membeli panah, dan itu cukup ramai. Ada panah dengan kekuatan dan atribut berbeda, dan elf yang masuk dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka sendiri. Bahkan ada panah level senjata sekunder yang kuat yang dapat didaur ulang tanpa batas, tetapi harganya umumnya sangat mahal. Apalagi bagi yang tidak terlalu kuat, panah biasa dan panah senjata sekunder memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Memang benar bahwa panah tingkat senjata sekunder sangat kuat, bahkan seperti 3 panah yang diperoleh Feng Yue di masa lalu, mereka bahkan dapat memiliki tingkat yang menakutkan dari tingkat prajurit Dewa Master. Namun, seperti senjata ampuh, panah pada level senjata sekunder membutuhkan kekuatan suci yang sangat besar untuk menggerakkannya. Sebaliknya, panah biasa mengandung kekuatan suci yang mengerikan di dalamnya, meskipun hanya dapat digunakan sekali ketika meledak dengan seluruh kekuatannya, itu adalah bahan habis pakai dalam jumlah besar, tetapi konsumsi kekuatan sucinya sendiri sangat kecil. Selain itu, ambang penggunaan panah biasa juga sangat rendah. Oleh karena itu, bahkan elf yang kuat pun biasanya fokus pada panah biasa. Kebanyakan dari mereka juga memiliki panah tajam tingkat senjata sekunder, tetapi mereka tidak terlalu banyak menggunakannya di medan perang. Saat perang pecah, musuh adalah arus konstan,
dan mereka harus tetap kuat setiap saat. Kekuatan tempur, bukan ledakan jangka pendek. Shen Chen dan yang lainnya menunggu lama, dan akhirnya seorang gadis elf datang untuk menghibur mereka. Semuanya, apa yang ingin kamu beli? Gadis elf itu bertanya dengan manis. Meskipun kelompok orang ini bukan elf murni, dan ada ras manusia yang tidak terlalu populer di kalangan elf murni, karena kelompok orang ini datang ke sini, mereka pasti mendapat persetujuan dari penjaga elf. Hehe, Nona Elf, kami adalah grup bisnis, dan saya ingin meminta Anda untuk menjual sekumpulan panah yang kuat atas nama Anda, kata Chen Chen dengan senyum santai. Gadis peri kecil ini terlihat sangat imut, dengan mata besar setelah meninggalkan hutan, dia menatapnya dan Qiongqi dengan mata yang aneh. Biarkan kami menjual panah untukmu. Gadis peri kecil itu cemberut, kami memiliki semua jenis panah yang kuat di sini. Kata-kata ini jelas menggoda Shen Chen, dan merasa apa yang dia katakan agak dibesar-besarkan. Seperti yang kita semua tahu, para elf pandai menggunakan panah, dan penelitian mereka tentang panah dan busur tidak sebanding dengan ras lain manapun. Terutama panah biasa, jenis panah biasa yang paling kuat selalu eksklusif untuk para elf. Barang semacam itu juga dijual di kota lain, ini adalah pasar di wilayah elf, dan tentu saja memiliki variasi yang lengkap. Untuk mempersenjatai seluruh klan, meskipun elf tingkat tinggi tidak akan dengan mudah melepaskan metode rahasia pembuatan panah khusus itu, mereka akan membuatnya untuk waktu yang lama dan mendistribusikannya ke berbagai tempat di wilayah untuk dijual. Shen Chen tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jenis panah kita pasti lebih kuat daripada panah perang khusus elf. Menyombongkan diri, gadis elf kecil itu memutar matanya, dan menjawab siapa yang tidak tahu bahwa di antara panah biasa, panah perang khusus elf kita sudah yang paling kuat, dan itu untuk berurusan dengan bidah. Senjata yang secara khusus dieksplorasi oleh molekul, senjata untuk menghukum semua kejahatan dan mempertahankan hutan, adalah milik pemberian para dewa. Shen Chen terdiam beberapa saat, ini adalah peri angin, dan dia memang sedikit narsis, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai mengabarkan kepadanya kekuatan suci yang dihormati oleh para elf. Chen Chen tidak terlalu menyukai hal-hal itu, tetapi dia tidak membantah, dia hanya tersenyum dengan tenang. Tidak ada gunanya membicarakannya, mengapa Anda tidak membandingkan dan melihat. Begitu ucapan ini keluar, itu langsung menarik perhatian pemilik toko di sana. Peri tua itu, dengan janggut dan rambut putih, terlihat sangat tua, dia pasti monster tua yang berumur ribuan tahun. Menurut legenda, umur elf lebih panjang dari kebanyakan spesies. Seperti gadis kecil eksentrik di depannya ini, usianya mungkin beberapa dekade. Tidak masuk akal bagi mereka untuk menjadi ras yang diberkati oleh dewa ketertiban. Peri tua itu menyerahkan bisnisnya kepada seorang teman setengah orc, berjalan keluar sambil tersenyum, dan berkata, kamu harus menjadi grup bisnis. Di masa lalu, ada beberapa grup bisnis yang menjual panah dan berbicara omong kosong di sini. Tapi kebanyakan dari mereka dibesar-besarkan, atau oportunistik, mencoba menipu para penculik. Shen Chen dan semua orang menyeka keringat mereka, dan dapat dilihat bahwa peri tua ini cukup skeptis dengan apa yang disebut tembakan panah yang kuat. Namun, peri tua itu kemudian mengubah topik pembicaraan lagi dan berkata sambil tersenyum, tapi seperti yang Anda katakan, Anda dapat melihat apakah ada air atau tidak dengan membandingkannya. Ini hidup, Anda dapat mengambil panah Anda sendiri untuk berpartisipasi dan menguji keasliannya. Kompetisi memanah. Shen Chen tertegun, tetapi para elf sangat senang. Tidak hanya mereka secara alami pandai memanah, tetapi mereka juga suka berkompetisi di bidang ini. Itu benar, kompetisi semacam itu tidak hanya dapat menguji keterampilan memanah, tetapi juga menguji tingkat kekuatan panah dan busur. Di masa lalu, banyak kelompok bisnis seperti Anda yang datang untuk menjual panah dan busur tidak akan melewatkannya. Gunakan barang-barang itu Anda merancang untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan menunjukkan di depan umum. Peri tua itu melirik mereka, dan berkata dengan serius, selama hasil tes menunjukkan bahwa panah kuat yang Anda klaim dapat memiliki lebih dari 30% kekuatan panah perang peri khusus, dan harganya adil, kami bersedia untuk menjualnya dalam jumlah besar. Oke, tidak masalah. Mata Shen Chen berbinar, kompetisi memanah sepertinya menjelaskan masalahnya lebih baik daripada membuang-buang kata di sini. Saat ini, panah berkualitas tinggi yang dirancang dengan hati-hati oleh Gu Jing benar-benar perlu menemukan tempat untuk menembakkan tembakan pertama, ini benar-benar waktu yang tepat. Tapi aku tidak tahu, di mana kompetisinya. Qiongqi juga mengangguk, sangat setuju, dan meminta nasihat peri tua itu. Peri tua itu menunjuk ke gadis peri kecil yang lucu, dan berkata sambil tersenyum, biarkan ayah membawamu ke sana. Jelas, peri tua ini sedikit cerdik, meskipun dia telah dibodohi berkali-kali. Dia masih menyimpan secercah harapan, jika Shen Chen dan anak panahnya layak dijual, dia juga berharap untuk mengutamakan kerjasama. Gadis elf kecil bernama Aya menggembungkan pipinya,
melambai pada mereka dan berkata, "Ayo, biarkan aku melihat panahmu yang kuat, apa yang begitu rumit tentang itu, beraninya kamu mengaku lebih baik dari kami elf panah atas masih kuat, jadi aku tidak takut ditiup ke langit." Hehe, Shen Chen tersenyum, tidak banyak bicara, dan memimpin semua orang untuk mengikuti di belakang gadis peri kecil itu, dan bolak-balik di antara pasar. Sepanjang jalan, Shen Chen juga melihat banyak kelompok bisnis yang mirip dengan mereka, datang ke wilayah elf untuk menjual dan membeli berbagai barang. Tetapi Sulong memberitahu Shen Chen secara pribadi bahwa kelompok bisnis itu kebanyakan adalah kelompok bisnis kulit hitam, dan beberapa dari mereka secara resmi diakui oleh para elf. Adat istiadat para elf agak tertutup, spesies seperti itu adalah cara terbaik berbisnis untuk kelompok bisnis, dan ada banyak ruang untuk menghasilkan uang, sehingga banyak orang tidak ragu mengambil risiko. Selain itu, dengan gaya para elf, meskipun ditangkap oleh penjaga dan penjaga, mereka tidak akan dibunuh dengan mudah, kebanyakan dari mereka akan menyita perbekalan mereka, dan jika mereka serius, mereka akan dipukuli dan dibuang dari wilayah. Lokasi kompetisi memanah yang dikatakan elf tua itu terletak di tepi barat pasar, ada rumput yang luas di sini, dan sejumlah besar elf telah berkumpul dan sangat meriah. Di saat yang sama, seperti yang dikatakan elf tua, masih ada beberapa kelompok bisnis yang datang ke sini untuk memamerkan produknya guna mendapatkan persetujuan para elf dan membuka penjualan. Saat mengikuti gadis kecil ayah, Shen Chen melihat banyak kandang besar di ruang terbuka tidak jauh dari sisi arena, dan banyak orang di penjara di dalamnya, kebanyakan dari mereka adalah makhluk asing, dan dari cara mereka berpakaian, mereka tampak seperti itu dari grup bisnis. Ini membuat Sulong dan pembantu lainnya yang mengikuti di belakang Shen Chen tiba-tiba merasa sedikit bersalah dan takut, khawatir mereka akan menyinggung para elf nanti dan menerima perlakuan seperti itu. Mata ayah cerah, dia tersenyum, menunjuk ke orang-orang di dalam sangkar, dan berkata dengan bercanda, "Lihat, orang-orang itu adalah orang-orang licik yang datang untuk menjual barang palsu, atau menggunakan cara curang untuk menjual barang. Jika kamu pamer dengan panah palsu, jika kamu tertangkap, kamu juga akan dijebloskan ke dalam kandang dan dipenjara selama 7 hari sampai 1 bulan." Shen Chen menyeka keringatnya secara diam-diam, sebenarnya ada banyak jenis trik para elf, dan mereka benar-benar menemukan metode ini untuk mengendalikan pencatut. Faktanya, panah itu mungkin palsu, misalnya, kekuatan ilahi yang kuat disegel di dalam sampel, atau lingkaran sihir miniatur tertulis. Metode ini dapat menggandakan kekuatan panah, jauh melebihi panah biasa. Tapi masalahnya, barang semacam itu tidak bisa diproduksi secara massal, kecuali sampel dan beberapa yang palsu, panah di tangan kelompok bisnis berhati hitam itu semuanya scam. Para elf sangat membenci hal ini, tapi itu bisa dimengerti. Jika Anda memiliki hati nurani yang bersalah, masih terlalu terlambat untuk berhenti. Apakah Anda melihat bahwa orang-orang dari grup bisnis datang untuk menjual panah seperti Anda? Mereka diam-diam mengukir mantra yang kuat dalam sampel demo, dan mendemonstrasikannya dengan beberapa cara. Kekuatan destruktif panah itu luar biasa, tetapi masih terlihat oleh para tetua kita. Wasit semuanya ahli di bidang ini. Ratusan metode yang menurut Anda sangat rahasia sebenarnya tidak berguna di depan mereka, hilang. Ayah tersenyum licik, seolah-olah dia ingin melihat Shen Chen dan yang lainnya terlebih dahulu. Menurut pendapatnya, hanya kata-kata yang dijual pria itu yang penuh dengan celah. Bagaimana bisa ada panah biasa di dunia yang lebih kuat dari panah teratas para elf? Shen Chen tersenyum, tidak setuju, kualitas kami terjamin, jadi tentu saja kami tidak perlu merasa bersalah, dan, demi keadilan, panah kami dapat dipraktikkan oleh Anda, Nona Ayah. Hihi, tidak masalah. Gadis elf itu tersenyum bahagia, dan sepertinya dia memang untuk tujuan ini. Namun, keterampilan memanahmu tidak boleh terlalu buruk, jika tidak maka akan mempengaruhi citra anak panah kita, kata Qiongqi dengan sungguh-sungguh. Awalnya, tugas ini harus dipercayakan padanya. Keterampilan memanahnya sama bagusnya, kedua setelah Feng Yue di antara kerumunan aslinya. Bahkan mungkin lebih kuat dari Feng Yue. Ayah meliriknya, mengedipkan matanya yang besar, dan berkata dengan percaya diri, "Aku adalah salah satu pemanah terbaik di kelompok usiaku di pasar kita, jangan remehkan aku." Itu bagus. Qiongqi cemberut dan berkata tidak setuju. Shen Chen tersenyum, mengeluarkan tas ajaib berisi puluhan ribu anak panah, menyerahkannya kepada gadis peri, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa mengambil anak panah di dalam sesukamu." Ayah mengambilnya dengan ragu-ragu, melihat ada begitu banyak, dia memandang mereka dengan curiga, dan berkata dengan heran, "Jika kamu tidak terlalu sombong dengan apa yang kamu katakan, aku takut bahkan aku akan mempercayaimu, tapi jangan berpikir begitu, ada terlalu banyak sampel, Anda bisa lolos begitu saja." "Hehe, aku masih punya banyak badge di sini, kenapa aku tidak membiarkanmu memilih satu lagi?" Shen Chen tersenyum ringan. "Benarkah?" Ayah terkejut, dan langsung bertanya,
mungkinkah kamu ingin menjual Fajian yang diproduksi secara massal ini? Apa yang disebut panah ajaib didasarkan pada panah biasa asli, menambahkan sarana kuat tambahan, seperti mantra yang kuat, esensi darah, kekuatan ilahi, pola susunan, del. Sebenarnya, panah ini asli dan sangat kuat, tetapi masalahnya adalah panah jenis ini mahal, dan kebanyakan harganya ribuan atau bahkan puluhan ribu dewa. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka digunakan sebagai panah perang yang banyak digunakan, dan bahkan kuil tidak dapat mendukung perang yang begitu mewah. Jika para pencatut itu hanya menjual panah jenis ini, tidak mengapa, tetapi jika dicampur dengan panah biasa, maka itu adalah penipuan. Shen Chen secara alami mengerti apa yang dimaksud gadis elf itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku masih tidak bisa menghitung panah. Fajian sebenarnya bisa dijual, tapi penjualannya tidak bagus, dan kebanyakan tidak menghasilkan banyak uang, kata ayah serius. Penggunaan senjata juga harus hemat biaya, kebanyakan panah ajaib tidak terlalu hemat biaya, atau bahkan mengorbankan dasar-dasarnya. Karena lebih baik membeli beberapa panah tajam kelas senjata sekunder daripada menggunakan panah ajaib yang harganya ribuan atau puluhan ribu dewa, jadi meskipun tidak palsu, tidak banyak pasar untuk hal-hal seperti itu. Shen Chen menggelengkan kepalanya dan berkata panah kami memang sedikit lebih mahal daripada panah teratas para elf, tetapi tidak lebih dari 20 dewa. Benarkah ayah tertegun? Itu seharusnya bukan panah ajaib. Jika kamu ingin membandingkan dengan panah atas elf kami, biaya panah ajaib hampir 1000 dewa. Untuk hal-hal seperti senjata, semakin mewah bahan yang digunakan, semakin kuat, juga memperhatikan konsep desain dan esensi dari pola dewa, serta formula pelapis dan sebagainya. Terlepas dari panah perang para elf, biayanya hanya 10 tembok dewa, faktanya, setelah bertahun-tahun eksplorasi dan peningkatan, kekuatannya telah menduduki peringkat pertama di antara senjata dengan nilai yang sama di dunia dewa. Bahkan dengan biaya 100 tembok dewa, melihat seluruh alam dewa, hampir tidak mungkin menemukan apapun yang dapat menandingi kekuatannya. Ini juga merupakan kebanggaan para elf. Gadis elf mengeluarkan anak panah dan mengamatinya dengan hati-hati, terus-menerus menunjukkan keterkejutan, ayahnya menjual anak panah, jadi dia secara alami sedikit ahli dalam hal ini. Namun, setelah lama memeriksa, tidak disangka, tidak ada unsur penipuan yang ditemukan dari panah ini. Meskipun seluruh anak panah memiliki struktur dan atribut yang luar biasa, namun masih dalam kategori anak panah biasa, dan bahan dasar yang digunakan tidak ada yang istimewa. Satu-satunya perbedaan terletak pada lapisannya. Untuk panah, lapisannya adalah kekuatan sayap, lapisan yang sangat baik dapat membuat kekuatan panah bersinar. Panah perang para elf hampir menjadi yang terbaik dalam hal ini, dan tidak banyak ruang untuk perbaikan. Namun bahan pelapis pada panah ini ternyata merupakan perpaduan yang sama sekali tidak mungkin menurut pandangan ayah. Di antara bahan-bahan tersebut, memang ada fetis yang sangat misterius dan kuat, namun proporsinya tidak besar. Ini sangat normal, karena lapisan panah perang para elf juga menggunakan banyak barang aneh yang mahal, tetapi karena proporsi penggunaannya sangat kecil, biaya setiap panah juga sangat rendah. Apa yang ayah tidak bisa mengerti adalah bahwa material dengan atribut yang kuat dan keras seperti God Killing Black Gold, Thunderstone, God Windstone, Fire Spirit Stone, dan Swanbing Soul dapat digabungkan menjadi satu. Selain itu, ada beberapa hal misterius yang tampak menjadi hal-hal aneh, zat yang kuat. Ya Tuhan, bagaimana kamu melakukannya? Ayah mengamati untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengeluarkan tangisan yang luar biasa. Struktur panah jenis ini sangat berbeda dengan panah perang para elf. Dalam banyak aspek, para Master Elf juga telah menyimpulkannya, tetapi menurut mereka tidak mungkin untuk mewujudkannya. Namun, dalam jenis panah ini, ada banyak anak panah yang ayah dengar sebelumnya, sebuah dugaan yang telah berlalu, namun mustahil untuk diwujudkan. Shen Chen mengangguk dan tersenyum, gadis kecil ini tampaknya cukup berpengetahuan, dia tersenyum dan berkata ini rahasia bisnis kami, saya tidak bisa memberi tahu Anda. Apakah ini sama untuk setiap orang? Ayah bertanya dengan bingung. Sudah kubilang, kamu bisa memilih secara acak, kata Shen Chen dengan percaya diri. Tapi ini adalah fusi ekstrim. Master panah dari elf kita mengatakan bahwa itu tidak mungkin untuk disadari. Sekarang setelah kamu melakukan ini, tidak akan terjadi bahwa aku hanya memakai tali dan menyuntikkan kekuatan ilahi, dan aku akan meledakkan bangun sendiri, tanya ayah sedikit khawatir. Dia telah membaca karya banyak master desain panah elf, yang menyebutkan banyak upaya ekstrim, sebagian besar master ini percaya bahwa upaya seperti itu tidak ada harapan dan dapat menyebabkan bahaya yang tidak diketahui. Jangan khawatir, atribut panah kita cukup stabil, mereka hanya bisa membunuh musuh, tidak melukai diri kita sendiri, jelas Shen Chen. Jika kamu takut, biarkan aku datang, kata Qiongqi dengan provokatif. Siapa yang takut, lihat aku. Ayah tersipu,
lalu secara acak mengeluarkan lusinan anak panah dari tas ajaib, siap berjalan menuju wasit elf tua. Tapi hanya 2 langkah lagi, dia menoleh ke belakang dengan wajah memerah, dan bertanya dengan suara rendah, "Kamu ingin aku berkompetisi dalam apa? Ada banyak kompetisi di sini, termasuk akurasi, kekuatan, jangkauan, olahraga menembak, dan menembak rintangan. Bandingkan semuanya," kata Shen Chen tanpa ragu. "Tes, jika panahmu benar-benar sangat kuat, aku takut bahkan para tetua elf dan bahkan yang mulia ratu dapat memanggilmu." Ayah mendecakkan lidahnya, mungkin karena kemampuannya yang terbatas, dia tidak bisa melihatnya untuk saat ini apa masalah dengan panah semacam ini. Sungguh Shen Chen tersenyum sedikit, ini adalah hasil yang dia inginkan, tapi sekarang, itu harus jauh. Wilayah elf sangat besar, dan butuh waktu untuk menyebarkan berita. Di bawah pengawasan banyak elf, ayah berjalan lurus ke arah para elf tua, dan banyak orang di sekitarnya jelas mengenalnya. Keluarga ayah berkecimpung dalam bisnis panah, jadi dia sering datang ke kompetisi untuk mendapatkan ketenaran untuk toko keluarganya. Ketika wasit tua melihat gadis cantik ini muncul, mereka semua mengangguk sambil tersenyum, tetapi wajah mereka langsung berubah ketika mereka menerima teknik memanah dari ayah. "Ayah, apakah ini panah baru yang dirancang oleh ayahmu?" tanya seorang wasit tua di sebelah kiri. Ini semua adalah orang-orang berpengalaman melihat struktur panah semacam ini, mereka dapat langsung menilai bahwa tidak ada panah seperti itu di pasaran, setidaknya mereka belum pernah mendengarnya. Dan ayah bukan hanya pemilik toko, tapi juga ahli panah terkenal di pasar, dia sering melempar panah pada hari kerja, dan juga suka melakukan beberapa eksperimen dan modifikasi. Wajah ayah memerah, dia menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah Shen Chen dan yang lainnya, kelompok bisnis itulah yang datang ke kota untuk menjual panah baru. Begitu, kelima wasit tua itu saling memandang, dan ketika mereka mendengar kata grup bisnis, mereka langsung menjadi waspada. Kelompok pedagang memang sering membawa beberapa busur dan anak panah dengan desain baru untuk dijual di wilayah elf, tetapi kualitasnya tidak merata, terutama yang disebut senjata baru, yang merupakan masalah paling serius. Adapun anak panah, mereka penuh dengan tipu daya dan jalan pintas. Oleh karena itu wasit lama ini cukup serius dengan panah yang dibawa oleh kelompok usaha, terutama panah baru. Kelima wasit tua ini tidak hanya berpengalaman di bidang ini, tetapi juga otoritas kualitas busur dan anak panah dan berbagai indikator di pasar, penilaian mereka memiliki pengaruh yang tinggi terhadap harga dan popularitas panah. Dengan sikap skeptis, kelima wasit tua itu mulai memeriksa dengan hati-hati, dan mulai menyelidiki semua kemungkinan situasi penipuan satu persatu. Apa yang ayah laporkan barusan adalah bahwa ini adalah panah biasa, jadi mereka akan menilainya dengan standar panah biasa. Namun, tak lama kemudian, wajah kelima wasit lama itu terus berubah, situasi yang ayah rasakan sebelumnya sangat jelas terlihat dalam kasus mereka. Jenis panah ini, mulai dari struktur, paduan, hingga pelapisan dan pola ilahi, sangat unik, dengan kombinasi yang menurut banyak ahli panah tidak mungkin dilakukan. Di antara mereka, hal yang paling sulit dipercaya adalah kemunculan simultan dari 5 elemen dan lapisan aneh. Perpaduan atribut 5 elemen tidak hanya dianggap sebagai fantasi dalam senjata dan metode kultivasi, tetapi apa yang mereka lihat sekarang? Semakin mereka memeriksa, semakin ketakutan kelima wasit tua itu, rasanya seperti mimpi, hal ini benar-benar menjungkirbalikkan kognisi mereka. Elf di sekitarnya, serta orang-orang dari kelompok bisnis lain, juga memiliki mata yang tumpul, sulit dipercaya bahwa 5 wasit tua bereaksi begitu kuat. "Apakah kamu menemukan masalah setelah sekian lama?" wasit tua di sebelah kiri berkata dengan lemah. "Bagaimana denganmu?" hantu tua level 4 lainnya bertanya pada saat bersamaan. "Aku tidak," kata peri tua itu dengan rasa bersalah. "Kami juga tidak." 4 elf tua lainnya menambahkan sesudahnya dengan sedikit lega dan kaget. Sejenak, kelima elf tua itu tidak bisa duduk diam, dan serempak berkata, "Silakan datang, hantu tua Nelson itu." "Siapa Nelson?" Amu bertanya dengan suara rendah. Seorang peri api di sebelahnya berkata dengan menghina, "Tuan Nelson adalah ahli memanah yang paling menonjol di bidang ini, dan dia juga ahli dalam senjata busur dan anak panah. Tuan Nelson pernah bekerja di Institut Desain Panah di bawah komando Yang Mulia Ratu-Ratu Elf. Pensiun di sini." Tidak lama kemudian, 5 wasit tua bernama Master Nelson muncul, peri tua pikun dengan langkah kaki yang goyah. Setelah dia muncul, para elf di sekitarnya, dengan mata penuh kekaguman, membuka jalan baginya, jelas, ini adalah sosok yang sangat dihormati. Tuan Nelson secara alami juga mendengar tentang situasi tersebut, setelah datang, dia langsung pergi ke tempat wasit, mengambil anak panah yang disediakan oleh Shen Chen, dan mulai menyelidiki dengan berbagai cara. Reaksi Master selanjutnya persis sama dengan 5 wasit lama. Setelah sekian lama,
Tuan Nelson tersenyum kecut, mungkin lelaki tua itu telah menganggur selama bertahun-tahun, dan keahliannya telah menurun. Saya tidak melihat adanya masalah. Begitu ucapan ini keluar, para elf di sekitar langsung meledak panah baru macam apa yang bisa membuat 5 wasit veteran dan Tuan Nelson begitu khusyuk. Bukan karena tuannya buta, tetapi panah-panah ini tidak menipu. Pada saat ini, Shen Chen tersenyum ringan dan segera menarik banyak perhatian. Keenam elf tua mengangguk diam-diam, bukan karena kesombongan, tetapi karena elf sangat akrab dengan situasi hal ini, dan semua jenis metode penyelidikan dikomunikasikan satu sama lain, produk palsu untuk membodohi suku. Mungkin, hanya saja tampilannya luar biasa. Kekuatan sebenarnya perlu diuji untuk mengetahuinya, kata seorang wasit tua. Intuisi memberitahu mereka bahwa dengan persiapan yang aneh dan mengejutkan ini, panah tajam yang melampaui panah perang para elf akan lahir, tetapi mereka tidak dapat menahan perasaan bahwa ide ini tidak masuk akal. Panah perang para elf, yang telah ditingkatkan dan dieksplorasi oleh banyak generasi master panah elf selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menempati peringkat pertama dalam senjata murah para dewa, yang telah menjelaskan masalahnya. Kalau begitu aku di atas panggung. Sebenarnya, aku juga sangat ingin tahu apakah panah orang-orang itu sebagus yang mereka katakan. Ayo coba jaraknya dulu. Ayah berdiri dengan aneh dan bertanya kepada beberapa orang tua setelah setuju, Anda harus mencobanya sendiri. Jarak, dalam indeks panah, juga merupakan item yang sangat kritis. Semakin jauh jangkauan efektifnya, semakin aman Anda dan semakin mudah mengambil inisiatif saat bertarung dengan musuh. Para elf memiliki metode khusus untuk mengevaluasi item ini. Mereka menempatkan pelarian kayu khusus di posisi target. Jangkauan efektif yang disebut adalah mengenai pelarian kayu khusus dengan mantap dan menembusnya. Dan dalam hal keluaran kekuatan ilahi, persyaratannya juga sangat terpadu, yaitu lapisan kekuatan ilahi untuk utusan ilahi tingkat pertama. Selain itu, busur yang dipilih juga merupakan busur dengan persyaratan khusus, ini semua untuk mencerminkan perbedaan anak panah secara adil. Silakan serius. Tuan Nelson mengangguk. Mereka juga penasaran dengan tingkat sebenarnya dari panah aneh ini. Wasit lama Lev memasang kalung di leher merah muda. Ayah kalung itu bisa merasakan sedikit fluktuasi kekuatan suci dan beberapa situasi. Oleh karena itu, bahkan jika ayah ingin membantu Shen Chen dan yang lainnya curang, itu tidak mungkin bagiku. Hei, siapa itu untuk menghemat waktu? Beritahu aku secara langsung, seberapa yakin kamu dengan jangkauan efektif standar panahmu? Ayah mengambil busur standar, berjalan ke lapangan sekolah, menoleh dan berkata dengan lantang, tanya Shen Chen. Saat ini, panah perang para elf hampir berada pada level terbaik di semua indikator, tentunya tidak semua item menduduki peringkat pertama. Panah perang telah ditingkatkan berkali-kali, dan ada pertukaran, dan mereka bias terhadap kekuatan dan bidikan, keduanya adalah yang pertama. Tentunya dari segi rate of fire, rank, sport shooting, obstacle shooting, duel, ini bukan yang pertama, tapi juga yang kedua atau ketiga. Dalam hal jarak tembak standar maksimum yang efektif dari panah perang adalah 100 kaki, peringkat kedua, dan panah serangan jarak jauh peringkat pertama disebut Breaking Air Arrow, dengan jarak standar efektif 120 kaki. Situasi ini, ketika Shen Chen memutuskan untuk menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar, dia secara alami menanyakannya dengan serius. Segera, dia terus berbicara dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan senyum tipis, kalau begitu coba 300 kaki. Apa katamu? Keenam elf tua menjadi pucat karena terkejut, dan para elf yang hadir mengira mereka salah dengar. Ayah menatap lurus ke sana, dan berkata dengan marah, bisakah kamu menembakkan panah? Gadis kecil, jangan bersemangat, lakukan saja apa yang kamu inginkan. Shen Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Oke, apapun yang kamu inginkan, bagaimanapun, itu memalukan. Bukan saya. Ayah mengangguk dengan marah, dengan cepat mundur sejauh 300 kaki, lalu mengangkat busur dengan anak panah, dan menembakkan anak panah itu dengan santai. Meskipun acak, gadis elf ini jelas tidak memiliki masalah dengan Shen Chen. Dengan memanah elf, dia bisa mengenai perisai seperti itu bahkan dengan mata tertutup, belum lagi gadis kecil ini jenius dalam memanah. Memanggil. Karena itu adalah jarak uji coba, ayah tidak mengaktifkan daya ledak panah, tapi meski begitu, saat panah ditembakkan, itu masih seperti streamer, meluncur di udara, cukup halus dan cepat. Ledakan. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, anak panah itu dengan stabil mengenai bagian tengah pelarian kayu khusus, dan kemudian dengan mudah menembusnya di bawah pengawasan semua orang. Apa? Para elf yang hadir, termasuk keenam lelaki tua itu, semuanya bertindak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ayah, yang menundukkan kepalanya, melihat pemandangan ini, dan mulutnya terbuka lebar, membentuk lingkaran, tidak bisa berbicara. Dengan jarak yang begitu jauh,
meski bukan tidak mungkin meleset dari sasaran, secara teori panah biasa pun tidak bisa menembus pelarian kayu. Ini juga berarti bahwa pembunuhan efektif standar tidak dapat dibentuk, yang artinya kecil. Pelarian kayu khusus itu setara dengan perlindungan dasar malaikat tingkat pertama, dan mampu menembusnya berarti pada jarak ini, itu masih bisa menimbulkan ancaman baginya. Saat ini, masih ada beberapa anak panah di atas meja kayu, Lev, Nelson, dan elf tua lainnya berlari dengan cepat, meraihnya dan memandangnya lagi dan lagi, mata mereka sedikit tumpul. Segera, panah yang ditembakkan ayah juga diambil kembali, keenam otoritas senior melakukan penyelidikan lagi, tetapi tetap tidak menemukan kejanggalan. Keenam elf tua saling memandang dengan cemas, tak bisa berkata-kata. Kisaran standar efektif panah ini mengerikan, tidak hanya langsung membunuh panah perang elf dalam kategori ini, tetapi juga melampaui panah umum dengan jangkauan standar efektif terpanjang di alam dewa 3 kali. Terlebih lagi, melihat tindakan ayah barusan, panah menembus pelarian kayu khusus dengan sangat mulus, dan jelas masih ada banyak ruang untuk peningkatan jangkauan. Sen Chen juga mengkonfirmasi hal ini, dia berkata sambil tersenyum kami memperkirakan bahwa jangkauan standar efektif dari jenis panah ini setidaknya 400 kaki. Sulit untuk menilai. Mendengar kata-kata ini, para elf di sekitar terkejut, dan kemudian bersemangat, sebagai spesies yang secara alami paling baik dalam memanah, secara alami ia memiliki preferensi yang tak tertandingi untuk panah yang kuat. Lanjutkan untuk mengevaluasi item lainnya. Aku akan memberitahumu terus terang bahwa masing-masing panah kami adalah yang terkuat di alam dewa. Nishizawa juga sangat bersemangat, dan dia berdiri dan membual tanpa basa-basi. Kata-kata ini membuat banyak elf pusing. Ayah, lanjutkan, kata Master Nelson setelah hening sejenak. Saat ini, menilai apakah panah semacam itu curang atau tidak telah menjadi nomor 2. Anda bisa turun dan menjelajah perlahan. Apa yang paling dinantikan oleh hantu tua ini adalah level sebenarnya dari panah semacam itu. Jika panah jenis ini benar-benar mempesona dalam segala aspek dan dapat diproduksi secara massal dengan biaya rendah, maka trik apapun yang dimilikinya, nilainya tidak terbayangkan. Tuan Nelson pernah bekerja di kerajaan peri sebelumnya, dan dia masih terlibat dalam tugas di bidang ini, dia tahu betul apa artinya memiliki anak panah seperti itu. Sisi baiknya, nama terkuat dari panah perang para elf telah diganti, yang sedikit mengejutkan, tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, bagi para elf, ini adalah hal yang hebat. Elf adalah yang terbaik dalam memanah, itulah bakat mereka munculnya panah yang lebih kuat berarti kekuatan tempur mereka akan meningkat secara signifikan sepanjang hari. Ini sangat penting secara strategis, dan bahkan kuil harus sangat mementingkannya. Oleh karena itu, saat ini dia sama sekali tidak memusuhi kelahiran anak panah yang lebih kuat. Sebaliknya, itu penuh dengan harapan. Ayah mengangguk, lalu mulai menguji laju tembakan. Pengujian item ini lebih mudah, selama panah ditembakkan ke saluran khusus di bawah gaya dasar standar, tingkat laju tembakan dapat diperoleh. Di wilayah elf, ada beberapa lorong seperti itu, dan ada satu di pasar ini. Berada di sisi halaman sekolah, terlihat seperti gua yang dalam, lurus dan panjang. Ayah berjalan ke pintu masuk gua dan menembakkan panah dengan serius, di bawah pengawasan kalung itu, keluarannya cukup stabil dan tidak ada pelanggaran. Bersenandung, jauh di dalam gua, terdengar suara angin kencang, dan anak panah itu terbang jauh. Melalui harta karun rahasia, Wasit Lev mengetahui hasil laju tembakan semua orang memandangnya, dan Tuan Nelson bertanya dengan prihatin bagaimana. Wajah tua Wasit Lev sudah bengkok, dan suaranya sedikit bergetar itu melebihi laju tembakan Gale Arrow sekitar 4 kali. Ini Tuan Nelson dan yang lainnya tersentak. Dari segi rate of fire, karena penekanan pada kekuatan dan penetrasi, pengorbanan panah perang elf relatif besar, namun masih bisa menduduki peringkat ketiga. Dan yang pertama adalah anak panah bernama Gale Arrow, yang juga merupakan mahakarya para elf. Tapi sekarang, panah asing yang baru saja memecahkan rekor jangkauan telah melampaui Gale Arrow lagi, dan telah berlipat ganda. Setelah itu, ayah terus bekerja keras dan berturut-turut menguji bidikan, olahraga, dan menembak halang rintang. Aspek tersebut tidak hanya terkait dengan kualitas anak panah, tetapi juga sangat berkaitan dengan kualitas pemanah itu sendiri. Ayah seperti dirinya sendiri, di antara rekan-rekannya di seluruh pasar, keterampilan memanahnya termasuk yang terbaik, yang tentu saja sangat bagus. Namun pada hasil akhir setelah tes, penampilan ayah sangat memukau, di bawah premis dasar standar, bahkan rekor Master Nelson dipecahkan. Gadis elf itu tersipu dan merasa pusing, seolah-olah dia sedang bermimpi. Banyak elf yang hadir tercengang. Kapan ayah kecil menjadi begitu jahat tidak? Itu pasti karena panah semacam itu. Ayah hanya berpartisipasi dalam kompetisi 2 hari yang lalu,
dan penampilannya sangat sesuai dengan biasanya, beberapa hari, tidak mungkin untuk meningkatkan begitu banyak. Tuan Nelson sendiri tersenyum kecut. Kemudian tuannya keluar sendiri dan menguji barang-barang ini lagi dengan panah yang disediakan oleh Shen Chen. Akibatnya, dia meninggalkan ayah kecil jauh-jauh, dan celahnya sangat jelas. Sang master melakukan ini, tentu saja, bukan untuk menarik napas. Setelah dikejutkan beberapa saat, Master Nelson menghela nafas akurasi, stabilitas, anti-interferensi, dan ketepatan kontrol dari jenis panah ini hampir semuanya berada di puncak, bahkan melampaui banyak sifat buruk. Panah tingkat senjata. Mendengar kata-kata ini, semua elf yang hadir meledak. Kemudian item kekuatan dan penetrasi yang paling penting, Master Nelson dan ayah menembak pada saat yang sama, banyak elf yang pusing, dan bahkan Master Nelson tidak tahan lagi. Hasilnya mengejutkan, keduanya adalah indikator paling kritis dan paling dibutuhkan dalam perang, kinerja anak panah bisa disebut tidak normal. Dalam hal kekuatan, panah perang elf yang paling menonjol di bidang ini dapat meledakkan 15 target standar, dan panah semacam itu benar-benar menghancurkan medan uji, dan kemudian menyusunnya kembali, hasilnya membuktikan kekuatan yang dilepaskannya, dapat meledakkan lebih dari 200 target standar. Kesenjangan kekuatan lebih dari 10 kali memusingkan. Dalam hal penetrasi armor, panah semacam itu sama menakutkannya. Panah perang elf dapat terus-menerus menembus 6 perisai standar, dan panah jenis ini langsung menembus lebih dari 70 perisai standar di tempat perisai. Dalam sekejap, semua elf di lapangan sekolah menggila, siap bergerak. Berbagai indikator menghancurkan panah perang para elf, dan bahkan menghancurkan semua panah biasa di alam dewa kumpulan barang yang dibawa oleh Shen Chen dan yang lainnya tidak diragukan lagi membuat seluruh pasar hutan kecil mendidih. Berita itu menyebar seperti api, dan segera, situasi di sini menyebar ke pasar, dan sejumlah besar elf datang untuk melihat panah kuat legendaris dengan mata kepala sendiri. Sebelum datang ke sini, hampir tidak ada yang percaya bahwa benar-benar ada panah biasa di dunia yang melampaui panah perang para elf. Jika bukan karena nama beberapa ahli veteran seperti Nelson dan Lev, banyak orang akan memilikinya, tertawa setelah mendengarnya. Lapangan sekolah dari seluruh kompetisi penuh sesak dalam sekejap mata, pada saat ini, 6 elf tua termasuk ayah dan Nelson masih berusaha. Mereka harus memverifikasi hasil yang paling otentik melalui upaya berulang kali, karena takut satu atau dua penilaian akan terlalu sewenang-wenang. Tetapi tidak peduli bagaimana Anda mencoba, panahnya stabil dan kuat, dan indikator yang diuji sebelumnya tidak menyusut sedikit pun. Sebaliknya, batas atas beberapa indikator terus-menerus ditembus, jelas, baik ayah maupun Master Nelson belum memaksimalkan kemampuan dewa panah sebelumnya. Para elf yang bergegas setelahnya tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa saat mereka menyaksikan pemandangan di halaman sekolah, ini ternyata benar. Semuanya, hari ini adalah hari pertama pembukaan bisnis. Saya akan memberikan panah gratis. Siapapun yang ingin mencobanya dapat datang kepada saya untuk mendapatkan panah. Memanfaatkan kesempatan ini, Shen Chen menunjukkan sisi murah hati, buka gerbangnya luas, bersedia memberikan percobaan gratis kepada para elf. Begitu ucapan ini keluar, para elf yang sudah siap bergerak menjadi semakin bersemangat. Melihat ayah dan Master Nelson memecahkan berbagai rekor di sana, banyak elf yang sudah iri. Mereka memiliki naluri kekaguman dan kecintaan pada panah, sehingga mereka muncul panah baru yang begitu kuat tentu saja harus membuat ketagihan. Namun, mentalitas dan atmosfer para elf cukup anggun dan damai, dan tidak ada kekacauan di tempat kejadian. Meskipun elf ini tidak sabar, mereka berbaris secara intuitif, dan datang ke Shen Chen satu persatu untuk menerima panah secara berurutan, dan kualitas mereka cukup bagus. Terima kasih. Setelah menerima anak panah, banyak elf akan mengucapkan terima kasih dengan sopan, lalu berjalan ke lapangan sekolah dengan penuh semangat. Segera target di halaman sekolah tidak lagi cukup, sehingga pepohonan di sekitar hutan juga menjadi target alami. Ada adegan yang sangat panas di tempat kejadian, sejumlah besar elf terus-menerus mendemonstrasikan panahan, dan mereka juga menimbang berbagai indikator. Saat ini, para pedagang yang menjual panah di pasar juga bergegas, termasuk ayah-ayah, semuanya kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Terutama ayah-ayah, awalnya dia tidak terlalu percaya diri, tapi sekarang, kelompok bisnis yang datang secara tak terduga membawa sekumpulan anak panah baru dan kuat. Bagaimana situasinya ketika ayah datang? Ayahnya bertanya dengan cepat. Ini sangat kuat. Di antara panah biasa, saya tidak pernah menggunakan panah yang begitu kuat. Semua indikatornya luar biasa. Ayah sangat bersemangat sehingga dia melaporkan situasinya kepada ayahnya dengan bingung. Bagaimana dengan panah perang yang lebih kuat dari elf kita? Ayah-ayah langsung bertanya lagi. Tidak ada perbandingan. Celahnya bukan bintang. Faktanya, semua indikator panah ini adalah yang terbaik di antara semua panah,
dan lebih tinggi dari tempat kedua. Ini adalah kelipatan, terutama kekuatan dan penetrasi, setidaknya 12 kali lebih tinggi dari panah perang terkuat kita, kata Aya bersemangat. Dia adalah eksperimen pertama dengan panah yang begitu kuat. Jika panah jenis ini dipopulerkan di masa depan dan menjadi sesuatu yang sangat dicari, maka namanya juga dapat dipuji. Ayah-ayah tertegun setelah mendengar ini, dan merasa seperti mimpi. Ini bukan lagi perbaikan sederhana, tapi transendensi esensial. Dia segera bertanya, apakah kamu tidak curang? Aku juga punya Master Nelson dan yang lainnya. Setelah meneliti untuk waktu yang lama, mereka tidak dapat menemukan masalahnya. Terlebih lagi, orang itu memberi kami puluhan ribu anak panah untuk kami pilih secara acak. Jika dia ingin memalsukannya, biayanya terlalu tinggi. Bayangkan, Ayah mengangguk dengan serius. Ayahnya juga kaget saat mendengarnya, ya perilaku seperti ini cukup meyakinkan. Puluhan ribu panah dipilih secara acak. Jika Anda ingin memalsukannya, pasti tidak mungkin bertaruh pada keberuntungan. Masalahnya adalah terlalu tidak realistis menggunakan puluhan ribu panah untuk memalsukannya. Sebab, jika panah ajaib ingin mencapai level panah perang para elf, biayanya setidaknya 1000 dewa. Artinya biaya penipuan puluhan juta, bagaimana mungkin? Seketika mata ayah-ayah berbinar. Kelompok usaha yang dipimpin oleh pemuda itu menemukan mereka terlebih dahulu dan ingin bekerja sama dengan mereka untuk menjual anak panah anyar ini. Awalnya dia tidak menganggapnya serius, karena jenis anak panah yang ada di tokonya cukup lengkap, semua jenis hemat. Tapi saya tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Tetapi pada saat ini, beberapa elf setelah percobaan telah mengambil langkah maju, berbalik, dan ingin membeli panah dari Chen Chen secara langsung. Sebagai hasil dari pengujian mereka, panah ini memang bisa menjadi raja di antara panah standar. Guru Nelson baru saja mengatakan sesuatu yang luar biasa, mengatakan jika Anda ingin menipu ke tingkat seperti itu, Anda setidaknya harus membuat panah Dharma yang harganya lebih dari 10.000 dewa. Bayangkan saja, siapa yang bisa menggunakan panah ajaib yang harganya lebih mahal dari Wan Shenbi untuk dijual sebagai kubis? Bos, bagaimana kamu menjual panah semacam ini? Seorang lelaki elf yang bergegas lebih dulu bertanya dengan penuh semangat. Banyak orang juga prihatin dengan masalah ini sekarang, jenis panah ini terlalu banyak melampaui panah perang elf, dan harganya juga sangat menarik. Hehe, karena biaya dalam semua aspek sedikit lebih tinggi, harga standar panah kami saat ini adalah 30 senbi. Kata Sen Chen sambil tersenyum, dan dengan mudah mengutip harganya. Begitu kata-kata ini keluar, Qiongqi menatap, 30 senbi. Bukankah orang ini mencoba menarik perhatian para peri tingkat tinggi? Mengapa dia menjual begitu gelap? Apakah dia di sini untuk menghasilkan uang? Untuk menghasilkan uang. Ayah di sana juga marah, dan berlari dan berteriak, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak akan melebihi 20 tembok dewa? Sen Chen merentangkan tangannya dan berkata, Nona elf saya, apakah itu biayanya? Oke, Anda tidak mengharapkan kami menjual panah dengan harga diskon, bukan? Mendengar ini, Ayah sedikit tersipu. Keluarga mereka sendiri menjual panah, jadi kehilangan uang dalam bisnis tentu saja tidak bisa diterima. Ambil panah perang elf terkuat sebagai contoh, panah tersebut dijual grosir oleh High Elf ke seluruh bagian wilayah, biaya 10 tembok dewa, dan harga yang mereka jual ke toko-toko besar adalah antara 11 dan 12 tembok dewa. Di tangan toko seperti ayah-ayah, harganya akan berfluktuasi karena jalur transportasi yang berbeda, namun pada dasarnya di atas 15 senbi. Perkiraan harga umumnya antara 15 dan 18 senbi. Mendengar kutipan 30 senbi, para elf yang hadir juga sedikit terkejut, karena harga ini juga memecahkan rekor harga panah standar tertinggi saat ini di pasar, dan jauh lebih tinggi. Namun, meski begitu, itu masih dalam jangkauan panah biasa, dan pada dasarnya setiap orang dapat menghancurkan puluhan dinding dewa. Dibandingkan dengan puluhan ribu panah ajaib, yang seringkali merupakan puluhan ribu panah tingkat senjata sekunder, itu juga jauh lebih buruk. Mengingat kekuatannya yang mengerikan, sepertinya harganya tidak terlalu mahal. Yah, memang agak mahal, tapi jika masing-masing setingkat ini, kupikir itu sepadan dengan uangnya. Aku memberiku 100 untuk mencoba. Orang yang berbicara lebih dulu, diikuti oleh pemimpin. Membeli. Intinya, sekarang mereka semua bersemangat dan bersemangat untuk melengkapi panah semacam ini. Setelah mengumpulkan 3.000 dinding dewa, Sen Chen mengeluarkan tas dewa yang juga berisi puluhan ribu anak panah, menyerahkannya dan berkata sambil tersenyum, pilih panah apa saja, jika Anda menemukan panah palsu, Anda akan membayar 10 untuk yang palsu. Begitu kata-kata ini keluar, bahkan Nelson dan elf tua berwibawa lainnya terkejut, dan memberitahu mereka secara rasional, apakah ada masalah dengan panah semacam ini, mereka perlu ditinjau lebih lanjut oleh sejumlah besar senior tua di bidang yang relevan, halaman elf tingkat tinggi. Tapi sekarang kepercayaan diri pemuda ini cukup menarik perhatian.
Perilaku ini mungkin hanya menunjukkan bahwa anak panah yang dia jual sebenarnya tidak sama dengan para pedagang yang tidak bermoral itu. Peri yang membelinya pertama kali tidak memilih dengan hati-hati, tetapi secara acak mengeluarkan 100 anak panah dari tas ajaib. Dengan melakukan itu, paling mudah untuk melihat melalui penyamaran pedagang. Adapun 100 anak panah, tidak perlu banyak usaha untuk memeriksanya satu persatu, pada akhirnya tetap tidak ada masalah sama sekali. Setelah itu, para elf di sekitarnya tidak tahan lagi, dan pergi ke depan untuk membeli anak panah, mungkin karena harganya tidak murah, kebanyakan orang pada awalnya tidak membeli banyak anak panah. Ini memudahkan mereka untuk memeriksa satu persatu setelah mengambilnya kembali, dan jika tidak ada masalah, mereka dapat melakukan pembelian lebih lanjut. Semuanya, jangan khawatir, saya tidak akan lari setelah terjual habis. Grup bisnis kami akan tinggal di sini selama sehari. Kami dapat membiarkan penjaga menjaganya, mengambil panah kembali, dan Anda dapat mengambil tusukan sesuka Anda. Chen Chen tersenyum cerah, dan memberikan sprite ini adalah jaminan terbesar. Anak muda, bawakan saya 3.000 anak panah. Pada saat ini, Tuan Nelson juga melangkah maju. Dia membayar 90.000 yuan dan mengambil 3.000 anak panah, menjadi orang yang paling banyak membeli. Para elf di sekitar semuanya mengerti bahwa Tuan Nelson ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan menyelidiki situasinya, dengan melakukan itu, dia juga bertanggung jawab kepada mereka. 5 veteran lainnya, termasuk Lev dan beberapa elf lainnya, mengikuti satu demi satu, membeli dalam jumlah banyak adalah cara termudah untuk melihat kemunafikan. Dengan cara ini, di lapangan sekolah saja, Shen Chen dan yang lainnya menjual 100.000 anak panah dan dengan mudah memanen 3 juta dinding suci. Setelah itu, kelompok mereka, dikelilingi oleh pemilik toko di pasar, ingin menyambut mereka kembali ke rumah dan jelas ingin menjualnya. Ayah-ayah diperas karena dia terlambat selangkah, dan dia sangat tidak sabar, jadi dia dengan cepat mengedipkan mata pada ayah. Peri kecil yang lucu ini, dengan wajah cantik dan wajah merah, berjalan mendekat dan menarik sudut pakaian Chen Chen, dan dengan malu-malu berkata, "Kamu datang ke rumah kami dulu." Sebelumnya, ketika sekelompok orang ini memasuki toko, dia menertawakan mereka dan menuangkan air dingin ke mereka. Sekarang anak panah terbukti sangat kuat, dia juga takut merusak bisnis ayahnya. Hehe, itu benar, kamu tidak perlu khawatir. Ayo pergi ke rumah ayah untuk mencari tahu tentang pasar, dan kami akan bernegosiasi denganmu besok pagi. Shen Chen mengangguk dan tersenyum, melihat ke arah peri imut itu, dan setuju untuk pergi ke rumah mereka. Ayah-ayah langsung sangat bersemangat, jadi dia membawa Shen Chen dan kelompok bisnisnya kembali ke tokonya dengan tergesa-gesa. Saat ini, hari sudah larut dan toko hampir tutup. Peri kecil itu menuangkan teh untuk Shen Chen dan yang lainnya, tetapi ayah-ayah mengabaikan urusan itu, dan dengan serius mendiskusikan penjualan konsinyasi dengan Shen Chen di ruang tamu. 30 senbi adalah harga standar yang ditawarkan Shen Chen sebelumnya, tetapi tidak boleh terlalu mahal ketika berada di tangan toko, jika tidak, tidak akan ada margin keuntungan. Shen Chen ragu sejenak, dan bertanya, "Pastor Fei Li, berapa banyak anak panah yang ingin kamu ambil?" Peri tua ini bernama Fei Li, dan usianya sudah ribuan tahun. Ayah-ayah berpikir sejenak dan berkata, "Menurut harganya, saya ingin menguji air dengan sekitar 50.000 buah terlebih dahulu." 1140